Jatuhnya membongkar aib loh. Iya, artinya sih begini Mak, apapun tujuannya, seperti tadi ibu-ibu yang sebelumnya dia mengatakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya percaya apapun yang terjadi ya biarlah mereka yang menilai. Saya di sini netral sih Mak, karena saya kebetulan seorang aktivis dan saya konselor resmi yang di-training oleh lembaga pemerintah. Jadi saya bahkan 2 sertifikat dari Kemenkes sama Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Nah teman-teman ya, jadi melalui forum ini pun dari kemarin kita bisa dengar dari sharing dari beberapa aktivis kesehatan termasuk dokter muslim dan dokter Kristen itu angkat suara. Jadi sebenarnya banyak goal yang bisa diambil. Jadi jangan buru-buru negatif thinking, gali positif thinkingnya dulu sebanyak mungkin. Selebihnya kembali kepada Anda. Banyak mudaratnya tinggalkan, banyak manfaat bertahanlah. Itu aja dari kemarin. Ya, betul. Jadi maksud saya begini Mak, di sini harus ada kan di tandem ya Mak. Jadi kebetulan saya juga pernah di gereja itu memainkan ada namanya kalau kita di dunia kami HIV/AIDS dalam tanda petik, kami punya permainan yang terkenal dan legendaris namanya Wildfire. Mungkin one day kalau Mbak Dina mau belajar itu permainan menyenangkan kan itu. Saya boleh share bahwa penularan HIV itu di dalam program yang kami sosialisasikan di masyarakat, program pola penyebaran HIV/AIDS itu ada 4 prinsip ya. Sederhananya mungkin ada beberapa teman-teman di sini sudah banyak dengar. Ini sekedar refresh aja ya teman-teman. Mohon maaf izin dan koreksi kalau saya salah. Program penyebarannya itu ada 4 tahap. Jadi itu seperti teman-teman merek rokok SEC. Jadi ESSE. Jadi yang pertama harus exit. Nah, virus itu harus keluar dari si penderita. Dan yang berikut adalah S berikut, itu virusnya harus sufficient. Ya, harus sufficient. Artinya jumlahnya cukup. Gitu loh. Kenapa HIV itu tidak menular melalui ciuman French kiss ya, lidah sama lidah, itu tidak, terkecuali ada luka besar menganga. Karena jumlahnya harus cukup teman-teman ya, harus cukup baru bisa menular. Nah yang berikut S-nya atau itu kemarin sudah dibahas Mama Loren itu kemarin sudah dibahas oleh dokter langsung, satu dokter Andre seorang muslim dan satu dokter pusat villa itu dokter Romi ya, itu mantan Islam. Jadi sudah, jadi cara penularannya sudah. Saya itu sedang proses dengan seluruh anggota keluarga saya ini, periksa teman-teman ya, untuk apakah kami ini terpapar atau tidak sedini mungkin. Karena dia memang kami tampung di rumah ini. Waduh. Dan saya sudah melapor. Saya sudah melapor. Waduh. Ya, jadi Lina Wijaya ada sedikit ketakutan bahwa anggota keluarganya juga terpapar ya. Mungkin bisa jadi anggota keluarganya pernah mandi bareng, bahkan mungkin Lina Wijaya mencurigai anggota keluarganya pernah diajak aneh-aneh nih mungkin ya. Mungkin Lina Wijaya takut ada anggota keluarganya yang diajak aneh-aneh sama pendebat Kristen yang terkena HIV ini, sehingga dia mau ngecek. Tapi nggak apa-apa lah, itu urusan dia lah mau ngecek ya. Tapi ini kita dapat fakta mau ngecek keluarganya. Woi, itu serius. Itu tadi dia bilang. Aku ulangin ya. Iya, coba. Oke. Tadi pusat villa itu dokter Romi ya, itu mantan Islam. Jadi sudah, jadi cara penularannya sudah. Saya itu sedang proses dengan seluruh anggota keluarga saya ini, periksa teman-teman ya, untuk apakah kami ini terpapar atau tidak sedini mungkin. Karena dia memang kami tampung di rumah ini. Dan saya sudah melapor kepada gereja saya, bahkan majelis saya pusat, bahwa kami menampung seorang itu ya. Jadi kalau kelak ke depan kami ini terpapar dan positif, sedangkan kami memiliki pola hidup yang lurus-lurus saja, maka diketahui oleh gereja paling tidak itu ya, bahwa kami pernah menampung seorang yang terpapar positif. Oke, pos sebentar ya. Mungkin Lina Wijaya takut gini, anak dia kan cowok masih kecil. Takutnya dia yang disodok sama si pelaku ya, atau gimana lah.
Ya, karena kan menurut dia kalau mereka hidupnya lurus nih, tapi kalau mereka jadi korban kan nggak tahu nih, mana tahu lagi tidur jadi korban gitu ya. Jadi Lina Wijaya mau ngecek, ya nggak apa-apa. Memang harus kita dukung lah untuk dia cek anggota keluarganya. Jangan nanti anggota keluarganya nggak tahu apa-apa ketularan. Oke, lanjut. Jangan ditambah-tambah ya, Jul. Iya, tapi tadi gue menarik ya, dapat ilmu gue dari Lina Wijaya gitu. Alkitab itu kerjanya bongkar-bongkar aib katanya. Mantap. Sip. Sama tadi apa ya? dia itu dari apa aja ya? sih? Iya. Bang Iya, ya. Penyebaran HIV itu melalui apa aja? Kontak Hubungan intim. jarum, Darah, ya kan? Ya, sebentar, ini dulu. Yang aku tahu itu darah, air liur. Yang aku tahu nih, dari cairan yang ada di dalam tubuh. Darah. Jadi air liur itu nggak bisa res, kecuali ada luka. Jadi luka ke luka. Ya, jadi agak nggak segampang itu. Tapi kalau hubungan nyodok-nyodok ya bisa gitu kan. Jadi Lina Wijaya mau memeriksa keluarganya, yaitu hak dia. Oke, lanjut. Panjang nih soalnya. Dokter perkara itu. Jadi saya tetap akan mengikuti saran dari dokter tersebut untuk segera memeriksakan diri saya dan anak saya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau berarti semuanya sudah, ada satu Mak yang mungkin belum, ya minta maaf kalau itu juga ternyata sudah dilakukan. Jadi dulu waktu saya masih aktif di bidang ini, itu ada satu kondisi di mana kita bikin jargon, aku bangga aku tahu. Artinya apa? Kita harus bangga kalau kita tahu status HIV kita, bukan untuk meninggikan diri. Nah, itu artinya gini, banyak teman-teman yang salah kaprah. Aku bangga aku tahu ya. Kok ini malah aku aib aku tahu, di mana sih? Aku bangga aku tahu masih gini. Seorang itu kayak Mak tadi bilang, Mak walaupun hidupnya sudah kudus, sudah menjaga, tetapi Mak tahu status HIV Mak. Karena apa? Di kemudian hari kita tidak minta-minta ya Mak, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Tapi manusia misalnya Mak lagi nolong orang di jalan, bukan Mak yang kecelakaan, tapi Mak nolong orang kecelakaan. Nah, itu ada darah-darahnya. Ternyata Mak misalnya habis potong bawang di rumah kegores gitu loh. Aku ganti HP dulu. Naik ya. Lanjut, chat. Nah, itu bisa terkena di situ gitu loh. Nah, jadi Mak harus tahu bahwa Udah kemarin sudah ya, dari pisau cukur, gunting kuku, semua sudah dijelaskan oleh 2 dokter kemarin. Ya, jadi gini, jangan lupa Mak bahwa status yang tidak dibuka itu bukan soal positif negatif, tapi status adalah status. Jadi seperti saya ditanya, Lawrence statusnya apa? Saya nggak akan bilang, karena apa? Itu privacy. Walaupun saya negatif, saya nggak bilang. Waktu saya masih aktif, ketika ditanya status Lawrence apa ya? Saya nggak jawab Mak, karena menurut saya tidak mau buka status saya. Jadi banyak salah kaprah merasa bahwa status positif ini harus dibuka. No, status negatif pun itu berhak untuk tidak dibukakan. Karena apa? Itu menyangkut dari HAM tadi gitu loh Mak. Jadi di sini aku sedikit lurusin bahwa status yang dibuka itu bukan selalu positif. Negatif pun itu jadi status yang konfidensial. Itu sih Mak dari aku. Ya nggak apa-apa, kembali dibaca teman-teman ya. Ini dunia apologet yang mau saya bahas, bukan dunia umum. Di apologet Kristen HIV AIDS. Nah, itu tolong dibaca berulang-ulang supaya paham. Jadi kalau baca ulang-ulang pasti paham meaningnya, maunya jatuhnya kemana. Iya. Ya. Izin terakhir Mak mau nanya. Jadi ini Mak mau spill orangnya bagaimana nih Mak? Ya, kamu ngomong dulu lah, terus sudah selesai kan? Ya, jadi itu sih teman-teman ya, Mbak Lina semuanya yang ada di sini yang nonton, jangan lupa bahwa status HIV seseorang itu tidak harus selalu positif yang dibuka ke publik. Bahwa status negatif Anda pun itu adalah sesuatu yang konfidensial dan layak atau merupakan hak Anda untuk bertanya. Oke, thank you. Nggak perlu repetitif lah ya, teman-teman. Saya rasa mendengarkan dengan baik di bawah. Makasih, Mak. Thank you. Saya selesaikan teman-temannya, baru saya bercerita. Ya silakan, Darling yang duluan naik tadi. Yes, siap. Selamat malam, shalom. Turun aja, ya, silakan. Shalom Mak ya, shalom ya. Thank you. God bless you. Silakan Darling, apa yang mau sampaikan? Halo, shalom. Ya shalom, silakan. Namanya siapa? Namaku Darling asli. Oh ya sudah. Iya. Aku Kristen asli. Aku salut aja sama Mama Lina. Jadi 3M, orangnya mengingatkan, menguatkan, dan menyenangkan. Itu loh, kalau yang aku lihat ya. Yuk.
See you, bye. Iya. Shalom. Silakan Secret, selamat malam. Ya, 3M itu biasa mantan maling motor. Silakan Secret. Selamat malam. Aduh, untung saya melihat teman-teman 7%. Mati aku. Terus sudah. Begini Malina. Tahu apa yang mau cepatlah. Dalam pandangan Kristen ini Malina. Apalagi dalam pandangan Kristen. Saya tadi sudah perspektif Alkitab, kamu pandangan Kristen apalagi? Iya. Itu pun tidak semerta-merta ditafsirkan Malina. Apa bedanya kita? Saya tidak mentafsirkan, tadi saya suruh cari baca. Gimana sih kamu nih? Saya tidak tafsirkan apapun, saya suruh cari baca. Tapi Mama nggak baca satu perikop itu, 1 Timotius 5:20. Mama salah itu, Mama. Silakanlah, kalau kamu mau menyatakan saya salah, saya mengambil satu ayat itu untuk mengingatkan kepada saya. Ya, potong-potong ayat namanya itu, Mama. 1 Timotius 5:20, baca 17-nya. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2-3 kali lipat. Ya, terutama mereka dengan jeripah ya. Pengajaran. Yes. Itu bukan hanya dalam pengajaran, tapi juga dalam kehidupan nyata. Penatua di gereja saya, kalau sampai terbukti, terpapar dan melakukan hal yang tidak baik, dia tidak boleh mengajar lagi loh. Oke, 19. Janganlah engkau menerima tuduhan. Kita itu tidak sedang menuduh. Ya, perhatikan. Jangan menjadi. Halo. Secret. Aduh, kalian kalau ngomongnya tidak beraturan, saya turunkan malahan. Saya hargai kalian juga harus punya adat. Itu si CP guncang, dibongkar-bongkar. Apa bedanya kita dengan Islam, Malina? Suka mencomot-comot ayat, memenggal-menggal. Ya, biarin. Apa bedanya kita dengan Islam? Jangan bilang apa bedanya kita dengan Islam. Apa bedanya Lina Wijaya dengan Islam? Gitu aja, to the point. Jangan bertele-tele. Ada lagi? Sama Lina bukan Islam, bukan dari Islam. Ada lagi. Makanya tadi saya sudah tegaskan, bahkan saya sharpen, saya tajemin. Ini benar. Jangan pakai kita, sebut aja Lina. Apa lagi? Ada lagi? Mbak Lina ini saya mau tanya. Apa pertanyaanmu? Apakah betul ini seperti yang diajarkan oleh gembala sidang atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan? Kamu nih ngomong apa, yang diajarkan tuh apa? Iya, kamu kalau nggak ngerti apa yang kamu sampaikan, mending kamu diam-diam dengar di bawah lah. Bisalah bersabar sedikit, Malina. Loh, saya ini sudah cukup sabar dari tadi. Kamu mau tanya apa lagi? Saya mau tanya ini, Malina. Boleh dalam Kristen pandangan dari pendeta atau hamba Tuhan untuk membicarakan aib orang lain, Malina? Semua tuh Daud tuh aibnya dibicarakan, bahkan dicatat loh. Salomo tuh aibnya dibicarakan, bahkan dicatat. Salahnya di mana? Bukankah tadi Mongot sudah menyampaikan? Yang mencatat itu siapa, Mbak Lina? Halo, bukankah tadi sudah dijelaskan sama si Mongot? Gini aja deh, kamu tonton YouTube saya kemarin, ini pun suaramu timbul tenggelam, saya nggak jelas orang ini. Ya, kamu tonton YouTube saya aja deh, daripada buang-buang waktu ya. Saya tidak membenci kamu, tapi daripada buang-buang waktu, kamu tonton YouTube kemarin, ya. Saya nggak mau panjang lebar, teman-teman ya. Ya, teman-teman di bawah ini yang masih minta naik ke atas nih, saya tanya, serius mau naik turun suara atau gimana? Olan, kamu turun lah, Olan, berisik Olan. Kamu mau ngomong apa, Olan? Buka mute. Oke, saya clear area teman-teman ya. Kalau sudah di atas sudah ngomong tadi, saya clear area. Oke, kamu cukup lama menunggu. Ada apa duniaku? Ya, selamat malam duniaku. Silakan, apa yang mau disampaikan? Halo, shalom. Ya, shalom. Namamu siapa, bro? Duniaku namaku. Namamu siapa, bro? Ya, namaku J. Ya, silakan J. Ya, shalom Malina sebelumnya. Ya, silakan shalom. Saya hanya ingin mengingatkan aja, kan tertulis di Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga, tadi kamu tulis di bawah. Ya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. By the way, aku itu kan punya teman juga 2 orang. Teman aku itu sudah mengidap itu, dan aku itu sudah berteman sama dia itu kurang lebih 20 tahun. Nah, terus dia seorang apologet yang tiap hari teriak firman enggak? Enggak, tapi
Jadi kamu baca dulu ya, kamu baca dulu stiker saya itu. Iya, saya ngerti. Tapi kalau kamu ngerti, berarti dia nggak sama kalau dibandingkan dengan dua orang temanmu. Jadi teman-teman jangan terlalu picik hanya menyorot satu sudut. Saya tidak menyorot penyakitnya saja teman-teman ya. Bukan itu. Kalau penyakitnya sudah tenaga medis yang menjelaskan dari kemarin. Jadi saya lebih percaya kepada tenaga medis. Ya, ada 2 dokter, tadi 1 aktivis ODA. Ya, tapi yang saya sorot itu tuh baca tuh seorang apologet, penginjil bahkan ya. Ya, saya mengerti Malena. Saya hanya ingin mempertanyakan hal ini. Apakah seorang yang sudah mengidap hal itu, apakah tidak boleh berapologet? Ya, itu sudah dijawab tadi. Berapologet itu makanya teman-teman yang baru ikut belakangan tolonglah ya. Lebih baik mendengar saja kalau baru ikut belakangan, oke? Di depan saya sudah katakan berapologet itu hak setiap orang, karena kamu harus tahu arti apologet itu apa. Ya? Iya, itu kan hak semua orang. Nah makanya, tetapi ketika kamu memberitakan Injil atau firman, tadi pun sudah dibahas oleh banyak orang sebelum kamu. Apakah itu berpadanan dengan kesaksian hidup atau tidak, atau bagaimana? Makanya goalnya pun sudah disampaikan apa? Goalnya tadi sudah disampaikan bahwa kalau bisa itu dia lebih baik. Apa tadi kata ibu tadi yang sampai hampir kalian katakan putus napas, urus saja penyakitnya, bertobat saja sungguh-sungguh. Nggak usah memberitakan Injil, nggak usah berapologet dulu, bukan sama sekali. Artinya stop dulu, break, healing dulu, terapi dulu, rehabilitasi dulu, di mentoring dulu, digembalakan dulu. Setelah dia benar-benar beres, nah silahkan, karena itu adalah hak setiap orang. Paham? Ya, nah, kalau kita paham sampai situ, kalau kita sudah paham sampai situ, berarti kan memang ada saatnya orang itu diuji, betul-betul selesaikah penyakit itu atau belum? Betul, bukan penyakit apa ya? Penyakit itu kan ada sebabnya. Nah, apakah penyebabnya itu sudah benar-benar beres atau belum? Itu ya, jadi tolong lebih matang, pikirnya panjang sedikit. Jangan hanya melihat like di paham dan baru datang. Udah, saya sudah dengarkan kamu punya 2 teman. Ya, saya sudah orangnya nggak sabaran tuh enggak. Orang mana saja bisa salah, bisa berbuat dosa. Hanya saja kalau di kekristenan yang menyuruh membuat kesalahan itu tidak ada. Kalau di ngomong apa lah Bang Yuda nih? Teman lama atau apa ya? Kan ini merupakan pesan. Iya benar Cep benar. Lina Wijayanya aja. Dia udah nggak pakai kerudung lagi ya. Teman-teman, nah hari ini tanggal berapa ini? 26 Januari 2024. Saya seorang Lina Wijaya, seorang apologet, seorang penginjil. Hari ini mau bercerita sedikit teman-teman tentang pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya di mana itu akhirnya membawa saya pada satu pengalaman yang baru. Dulu saya berpikir bahwa saya itu hanya melayani Injil itu sebatas orang jalanan, teman-teman lama atau apa ya. Ternyata ada satu masa, satu titik Tuhan antarkan kepada saya seseorang yang bermasalah. Saya anggap bermasalah teman-temannya, karena pada akhirnya saya menemukan memang banyak masalah dalam kehidupannya. Itu terjadi pas tanggal 20, sebentar saya lihat HP saya, kalau nggak salah itu tanggal 20. Jangan deket-deket mak wajahnya, aku takut. Alamak, saya ini jaraknya ada kali 30 cm. Ya. Itu kalau nggak salah tanggal 26 September teman-teman. Waktu itu saya sudah siap mau temanin satu teman kita apologet ya. Dia mau konseling, mau ngobrol sambil jalan-jalan ke Bogor. Karena sebelumnya sudah pada kumpul-kumpul dengan apologet yang lain. Nah, saya sebut saja itu namanya Neng Ica. Ya, teman-teman pasti kenal Neng Ica ya. Saya berjanji dengan dia hari itu saya akan ke Bogor bersama dia, bersama anaknya, sekedar jalan sambil ngobrol, sambil cerita konseling. Nah, terus pagi-pagi ketika saya siap-siap itu kalau nggak salah hari Sabtu, kalau nggak salah. Iya deh, pokoknya teman-teman cek lah tanggal itu ya. Saya lupa. Nah, pokoknya tiba-tiba masuk chat dari seorang apologet yang muda yang saya tahu anaknya ini sombong. Kenapa saya katakan sombong? Karena dia itu kalau nggak salah muncul di TikTok itu sekitar bulan Juni ya. Kalau nggak, teman-teman boleh bantu saya cek deh. Kalau nggak salah itu dia baru muncul itu di bulan Juni, Juli, Agustus seperti itulah, kurang lebih 2-3 bulan itu. Dan selama itu saya lihat dia memang agak-agak sombong. Dia tuh merasa bisa handle segala sesuatu, jadi dia sepertinya agak-agak
agak-agak males naikin narasumber. Sampai satu kali saya pernah tegur dia baik-baik, seperti Alkitab, Tuhan juga mengutus murid itu dua-dua, maka dia mulai terbuka terima narasumber di tempat dia. Ya seperti itu singkat cerita. Anak muda ini WhatsApp saya, bunyinya, "Mak, tolong saya. Mak, sudikah engkau menolong aku dalam kesengsaraanku?" Dan seperti itu. Kesannya merengek lah ya. Karena saya punya hati pelayanan itu tidak perlu kenal orang dulu, tidak perlu harus ketemu orang dulu baru bantu, enggak. Saya melihat dia urgensinya lebih tinggi daripada si Ica ini tadi dalam beberapa pertimbangan. Ya tentu saja di dalam situ melibatkan gerakan Tuhan ya. Nah, maka saya memutuskan akhirnya untuk menolong dia daripada ke tempatnya Ica ya. Saya WhatsApp lah Ica, saya nggak bisa datang, pagi itu berenang dan seterusnya, kumpul-kumpul rame-rame. Saya memilih kegiatan lain. Kegiatan apa? Kegiatan jemput orang ini. Jemput orang ini dia banyak permintaan, pakai mobil ya kalau bisa, karena saya mau curhat bla bla bla. Ya saya memang bawa mobil, bawa supir, ya, supir yang antar ke sana kemari, sampai pada akhirnya dia tidak mau berbicara juga. Tadinya tidak mau berbicara, tapi saya shock, saya kaget pertama kali ketemu orang ini. Stop dulu, stop semua, stop, mute. Ada Ica di atas, lebih baik naikin Ica ya, karena Ica bilang penipu ini perempuan. Mungkin ada klarifikasi dari Kak Ica. Naikin aja Ica dulu. Ica pede. Nanti klarifikasi nanti ya. Ini nanti aja. Udah kedetek ini orangnya siapa gitu. Karena aku ngecek konten aku di bulan yang dia bilang dekat-dekat situ ternyata ketemu, oh ini orangnya fix. Udah dapat orangnya. Aku udah tahu, aku udah tahu juga. Jafik orangnya udah tahu. Ya, kita udah tahu. Lanjut. Ya, lanjut. Inisialnya dia ya kan. Di dalam gambaran saya itu anak ponglo dengan penampilan normal, baik, tuh jangan percaya. Entar dulu dimatiin dulu dianya, di mute dulu. Kenapa, Ca? Ini itu awalnya itu, ini seharusnya Mak Lina juga nggak boleh seperti itu ya. Oh ya, aku kena pembatasan. Hah? Siapa nih yang nge-report nih? Nggak apa-apa, yang report ya. Lanjut aja terus itu pembatasan. Maksud gue gini loh, ini Mak Lina ini keterlaluan dia manusia perempuan satu ini. Kak Ica, nggak biar dulu Jul selesaikan dulu dia ngomong, nanti baru kita silakan Kak Ica. Iya, maksud gue gini loh teman-teman. Ya, mungkin orang pikir siapa ya yang dibicarakan itu nggak ada, itu bukan orang-orang apa namanya. Saya tahu ini gitu. Nah, karena apa? Ini kan Mak Lina ini, apa yang dibicarakan Mak Lina ini ada bohongnya gitu. Karena waktu itu dia sama saya gitu. Jadi dia ini ada bohongnya, dan orang itu juga saya sudah nasihati Mak Lina. Mak Lina, kalau kamu mau tolong orang, tolong dengan tulus hati, saya bilang. Tapi kalau kamu tidak mau tolong orang, jangan kamu bilang aja, ngomong aja gitu. Jadi kalau ibaratnya gini loh teman-teman, kalau kita mau tolong orang, bener-bener tolong orang lah gitu. Jangan kita ada embel-embelnya gitu loh. Betul. Itu bukan sifat orang, itu bukan sifat manusia yang benar-benar cinta Tuhan gitu loh. Enggak, dia ada embel apa? Ya nggak tahu lah, saya nggak ngerti dia embelnya apa. Setahu saya yang diibaratkan yang sakit itu orangnya benar, orangnya baik. Dia nggak sombong kok gitu. Kalau dia artinya yang kamu bantah nih pernyataan Mak Lina yang mengatakan orang ini sombong tadi. Kamu bantah ya, itu ya? Yang pertama yang sombong, kedua dia bilang, oh saya mau konseling. Dia ngajakin saya terus. Yuk kita pergi jalan. Ya udah, saya bilang kalau memang mau jalan ya udah ayo jalan. Saya pengen ke Bogor. Ada yang mau ikut nggak? Saya bilang. Dia mau ikut. Nah, saya di situ ada gitu loh. Maksudnya udah deh, maksud saya gini. Oke, tunggu Ca. Oke, jadi yang lu bantah kebohongannya itu mengenai karakter yang sedang diobrolkan ini, bukan dari penyakitnya. Oke, siap. Kalau masalah penyakit, kalau masalah penyakit ya, saya sudah kasih tahu dia, kalau kamu mau tolong orang, tolong dengan tulus. Kalau kamu memang mau tolong orang, tolong dengan bener-bener nolong lah gitu. Bener dong. Serius. Oke. Kalau nggak mau tolong orang, jangan ngomong ibaratnya kayak gini. Ya udah nolong malah nikam orang. Udah nggak nolong malah benar gitu. Kak Ica benar. Maksud gue gini loh teman-teman.
Lu apa maksudnya sih ngejelekin, ngejatuhin manusia tuh? Orang itu. Dia lagi sakit, dia lagi ibaratkan dia lagi sakit loh. Dia lagi kena bencana. Lu ngapain ngejatuhin lagi gitu loh. Oke. Benar. Gitu loh. Sekarang kita ibaratkan nih, kalau kita mau buka aib orang, suatu saat nanti Tuhan akan bukakan aib kita gitu. Oke, siap. Sudah pasti gitu. Jadi, betul Ica. Thank you konfirmasinya. Tunggu. Thank you konfirmasinya Ica. Ini kan Tante Dani mau bicara. Tante. Tadi aku naik ke sana. Tunggu dulu sebelum Bu Dani. Sebelum Bu Dani tunggu bentar. Sabar. Tunggu dikit. Berarti Ica lu tahu. Sabar sayang. Lu tahu siapa orang yang punya penyakit HIV dan AIDS itu. Lu dan Lina tahu siapa orangnya. Iya. Ini dengerin ya, Bro. Gini loh, Bro. Ibaratkan kayak kasus dari kasus dari teman-teman Muslim ya, udah skip gitu loh. Maksudnya sama juga semua orang itu kita nggak punya kasus. Bentar Kak Ica, sorry kita nggak punya kasus. Kita cuma digibah, difitnah ya. Iya, Ica jangan dulu penjelasan, dijawab dulu ya atau tidak baru penjelasan. Lu sama Lina tahu orangnya siapa yang punya penyakit HIV dan AIDS? Tahu ya? Tahu orangnya, tetapi jangan. Mantap, thank you. Mantap Ica. lanjut. Jangan ketawa dulu, Kores. Akulah. Enggak, ya, bentar sayang. ya. Tante, sabar dulu. Biarkan dengar dulu. Minta tolong teman-teman ya. Kasih kesempatan Kak Ica dulu bicara, baru nanti kita. Kak Ica, jangan lama-lama ya, karena Tante Dani juga mau ngomong. Oke. Kak Ica suaranya boleh gedein dikit gak? Gedein dikit Kak Ica. Udah gede kali pun. Kalau bisa Kak Ica open cam kayak aku nih. Biasa Kak Ica kan sering open cam. Oke, silakan Kak Ica. Saya gini loh teman-teman. Apapun ya permasalahan. Kak jauh banget. Kak Ica jauh banget, jauh ya. Udah cukup. Maksud saya yang lain jangan ganggu dulu ya, diam dulu. Silakan. Maksud saya gini loh teman-teman, apapun permasalahan orang jangan dipublish gitu loh. Kayak gini ya, saya ini kan saya baru buka TikTok dan saya dengerin apa yang diucapin sama Mak Lina. Itu saya kecewa. Saya sudah bilang sama dia, Mak Lina, kalau memang mau tolong, tapi kalau tidak mau tolong, jangan tolong. Saya bilang, kalau tidak mau tolong, jangan tolong. Saya sudah bilang. Tetapi dia mau jadi pahlawan, ibaratkan mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Saya sudah kasih tahu, jangan ibaratkan kalaupun kita mau tolong dia, ya kita tolong dengan benar. Kalau memang aku pengen nolongin ini orang, ya benar-benar tolong sampai akhir. Jangan udah begini kamu koar-koar. Kalau misalkan dia punya kepahitan sama itu teman, ya udah uruskannya di belakang, jangan publish begini gitu. Jujur saya baru tahu ini loh, dia ngomong begitu loh. Tiba-tiba saya buka TikTok, dia ngomong begitu, itu salah semua apa yang dia ucap. Mak Lina itu ada sama saya di hotel. Itu sama saya, karena kan jujur, saya setiap minggu, setiap bulan, saya biasa sama anak saya itu pergi ke hotel. Itu udah biasa, itu saya liburan. Nah, dia itu ikutan saya liburan. Saya bilang, Mak, saya lagi bete, lagi stres, Mak. Saya butuh hiburan. Yuk mau ke hotel nggak, Mak? Sini datang aja, Hotel Borobudur. Saya bilang, datang aja dia. Yaudah datang. Itu sama saya dia. Malamnya habis dari ini. Nah, itu waktu orang itu datang, saya tahu itu. Maksud saya, janganlah gitu. Maksud saya, apa yang menjadi ucapan itu salah semua. Si Ica nggak tahu dia mau pelayanan apa dia sama saya. Saya bilang sama dia, Mak, saya lagi stres, saya lagi butuh hiburan. Yuk, anak saya juga lagi pengen ke hotel. Kalau Mama ada mau datang aja. Saya bilang gitu. Ya udah, lu di hotel mana? Di Hotel Borobudur. Ya udah datang. Nah, setelah itu datang besoknya, Mak, saya pengen ke Bogor, pengen makan bakso, saya bilang. Karena saya biasa ada tuh makan bakso. Kalau saya makan bakso tuh paling pergi pulang sebentar. Nah, udah saya bilang gitu sama dia. Setelah itu orang datang. Saya tahu ceritanya. Saya bilang sama Mak Lina, kalau kamu mau tolong orang, tolong dengan tulus, saya bilang. Tapi kalau nggak mau tolong, kamu ngomong, saya bilang. Nah, sama ini orang juga saya ngomong gitu, sama orang yang yang sakit ini, saya bilang. Jangan pernah meminta sama manusia. Manusia itu tidak ada yang benar, saya bilang. Minta sama Tuhan, saya bilang. Tapi dia tidak mau dengerin saya. Ini dua manusia ini udah saya kasih tahu gitu loh. Tapi maksud saya Mak Lina ini ya, mudah-mudahan Mak Lina denger ya. Mak Lina, saya bilang,
Jangan karena kepahitan ya kamu menjatuhkan sesama seiman kamu. Ya, ibaratkan kalaupun kita punya rasa sakit hati sama orang, jangan kita umbar aib orang. Minta sama Tuhan supaya dipulihkan hati kamu itu, supaya hati kamu itu jangan menjadi orang yang kotor gitu loh. Itu sudah kotor hati dia gitu loh. Jujur saya juga nggak suka sama itu manusia, tapi nggak perlu apa kita apain orang ini. Kita nggak suka tambah kita nggak suka. Tidak boleh kayak gitu. Lu nggak sukanya kenapa? Enggak, ya kalau dibilang nggak suka ya wajar lah namanya. Si Agatha ini nggak disukai sama Kak Ica sama Kak Lina. Oh nggak ada, itu nggak ada nama. Saya nggak. Tunggu. Bukan Agatha. Ya. Oke, aku kasih diam dulu semua. Diam dulu kalian. Aku host. Jadi gini, Ica, menurutmu apa sih tujuan dari Lina publish ini? Apa yang dikejar? Gitu. Tujuan saya jujur nggak tahu ya, karena saya tiba-tiba buka TikTok, udah gitu lihat si Mak Lina ngomong begitu gitu. Jadi saya kecewa gitu loh. Walaupun dia nggak suka sama ini orang, ngapain lu publish begitu gitu? Berarti lu fix nggak? Lu tahu kalau dia nggak suka atau ini hanya praduga lu? Kalau dia nggak suka? Ngerti. Tadi kan dia ngomong, ini orang sombong kata dia. Sombong. Kalau misalkan namanya manusia punya karakter masing-masing loh. Bener dong. Tapi kan sombong waktu pertama kali dia lihat. Mana tahu kalau sekarang udah dekat nggak sombong lagi dianggap. Kalau masalah itu gua nggak tahu. Kalau misalkan dibilang sombong nggak sombong itu kan biarkan aja. Sudut pandang, ya sudut pandang. Kopres juga sombong. Hah? Ya kadang kita kalau lihat kesan pertama kan bisa jadi beda memang. Sekarang gini loh, logikanya aja ya. Kalau dia tahu itu orang sombong, kenapa lu mau tolong dia? Enggak, gini bre, Cak, lu juga nggak suka ternyata sama orang ini. Udah mau orang ini HIV dan AIDS, lu nggak suka. Gini loh bro, masalah suka nggak suka, gue bukan nggak suka ibaratkan orang ini gini, enggak, bukan. Cuman pada ya namanya namanya gue nggak kenal dia, namanya orang ya awal-awal ya namanya seperti yang lu bilang tadi. Kalau awal pusing. mungkin ya Ica aja udah pusing, ngapain gue nolong orang kan gitu. Lah itu dia makanya. Maksud gua kan dia tadi menyangkut nama gua tuh, ada nama gua disebut dia. Dia bilang dia mau pelayanan. Dia bilang terlalu bertele-tele nih terlalu. Udah jangan biarkan ini Ica lagi curahkan. Silakan lanjut Cah. Dia bilang mau bertele-tele apanya? Udah nggak apa-apa. Enggak, ya sip lah, udahlah Jul, udah sih, Isya udahlah, udah dapat dia udah konfirmasi, dia juga nggak suka sama orangnya dan dia juga masalah itu ya kalau kita nggak senang sama orang, janganlah kita itu ibaratkan gini loh, kita nggak suka sama orang kita tunjuk, udah sih ya sekedar aja gitu di dalam hati lu nggak usah gitu, buat apa sih gitu loh maksud gua. Bener. Iya, gua ngerti nggak, cuma kan ini kan apa ya namanya, ini kan udah apa ya, udah qadarullah gitu diucapkan. Kenapa sebagai retaliation gitu? Kalau lu ngerti retaliation. Anyway gini ya Ikhwan ya, ini ya perhatikan yang Kores ngomong. Perhatikan yang Kores ngomong ya. Kalau lu pengen tahu itu orang ya, itu orang kena HIV atau enggak, lu cek tangannya tuh. Ada bintik-bintik nggak? Kalau nggak ada bintik-bintik berarti itu masuk penyakitnya bukan lewat narkoboy, tapi lewat belakang. Tapi Elia jangan disingkirkan lah, dia apologet yang terkenal loh. Bukan dia teman-teman, bukan dia. Saya kasih tahu bukan enggak maksud aku ada yang bilang Elia, aku enggak, maksudnya janganlah, jangan. Bukan dia, gue tahu bukan. Si Agatha itu Agatha. Bukan. Penyakitnya bukan HIV, penyakitnya nanas, dia kulit nanas. Beda itu kalau pakai skincare. Jangan nambah-nambahin sesuatu yang tidak diucapkan ya. Kita di-report nanti. Gak apa-apa Kak, maksud saya gini loh, kalau misalkan di-report dikasih tahu ke Mak Lina nggak apa-apa, saya tahu kok gitu. Masalahnya enggak Kak Ica, tadi Udi sebut nama-nama yang tidak ada di video gitu loh. Takutnya nanti salah paham, kita yang fitnah gitu loh Kak Ica, bukan Kak Ica. Kita tuh nggak ini, biar kita tuh nggak terlalu tegang, karena nggak Ica jarang-jarang dia ngumpul sama kita di sini. Kemarin kan aku sempat kelas sama dia. Maksudnya kita tuh di sini kita cuman mengeksplor perasaan Kak Ica terkait tentang masalah yang diangkat sama Lina Wijaya. Dan walaupun memang umat Islam tentu yang 1,2 ini tuh bertinyi-tinyi di dalam hiti ya kan, si Hipi kayak giring-ginyi kan gitu kan. Pasti kalian bertinyi-tinyi Islimi ini kan. Tapi nggak apa-apa. Cah, lu masih kontekan nggak sama orang tersebut? Enggak, gue nggak ada nomor handphone mereka, bro. Gua lu nggak ada.
Nah, tapi lanjutin video tadi dong Kak Ica. Teman-teman pada minta nonton video tadi dong. Ya, kita nonton dulu ya Kak Ica ya. Nanti baru dikomentar lagi ya. Silakan Konfirmasi validasinya dan curhatnya. Thank you Ica, lu mantap lu, bagus. Hampir gua turunin lu. Ayo silakan Cep diputar lagi Cep. Jangan turun. Kapan lagi kau kumpul sama kita? Coba naik. Nah, babak yuk. Mumpung Kores sama Uniriva mau ke Jakarta. Kyo ya Kak Ica. Tapi Kak Ica yang bayarin, boleh? Orang lagi susah lu suruh bayarin. Kak Ica duitnya banyak Ju. Nggak, kemarin tuh gue lagi apa namanya gue lagi ya. Mulai dari nol. Lagi ini apa? Udah, nggak usah dibahas. Lo lagi ini juga penyuluhan HIV juga. Lagi ikut pengajarannya. Nggak usah. Yesus gila. Nggak usah. Kita support Kak Ica. Ya, ayo lanjut Cep. Video. Enggak, untuk yang video semalam itu aku pikir yang aku record ini udah nggak ada yang penting lagi. Yang selanjutnya aku ada di kota lagi tapi di HP yang buat live aku turun ganti HP dulu ya. Enggak, yang aku lagi yang gua kirim udah lu lihat Cep. Yang ini yang buat live aku harus ya di HP dia, HP-nya ganti. Mumpung dia ganti HP, udah Bu Darni mau ngomong dari tadi, tante aku mau ngomong kalian halang-halangin. Tante sayang. Silakan Bu Darni, ada bakat yang mau ditampilkan? Begini, Ibu berbicara sebagai orang tua. Udah. Nah, kita masuk ke dalam kitab suci. Orang-orang yang sudah penginjil seharusnya membaca ini, Amsal 20 ayat 19. Janganlah engkau menyebar aib orang lain. Nah, karena kalau kita menyebar-nyebarkan aib orang lain, kelak kita juga akan dibukakan aib kita. Apalagi sesama apologet, contoh sesama muslim. Apa kalian mau kejelekannya Umi Ripa dibuka oleh Dr. Julius atau Kores? Kan jelek enak aja. Maksudnya contoh, ini kita tutupi loh. Apalagi ini di dalam, ibaratnya ini di dalam rumahnya itu kan, sesama Kristen semua itu. Kalau ada pun di antara apologet itu ada yang satu yang sakit atau yang sakitnya menjijikkan, baiklah itu kita simpan di dalam hati. Apalagi kita sesama seiman. Udah, setelah itu baiklah kita memberikan saran agar dia berobat. Gua kasih pengertian dulu ya, Bu Darni. Ini gua kasih pengertian dulu ya. Dari tadi yang gua dengerin apa yang dikatakan oleh Lina Wijaya. Ini gua ambil kesimpulannya ya. Lina Wijaya nggak sudi ketika ada orang membicarakan Yesus Kristus, tapi ternyata di belakang dia punya penyakit HIV dan AIDS. Iya, kan itu bisa dibicarakan di ruangan yang tertutup, jangan dipublikasikan seperti ini loh. Dia bilang nggak boleh. Tunggu, aku luruskan ya. Ini aku bantu teman-teman supaya tahu perspektif dari Lina. Lina bilang dia sudah ngomong 6 mata dia 4. Udah itu dia melihat si kawan ini nggak tobat. Bukti dia nggak tobat apa? Dia masih membohongi orang tuanya. Mungkin Lina udah ngomong, udah kau sampaikan ke orang tuamu. Ternyata dia nggak mau, dia tutupi. Jadi Lina melihat bahwa orang ini belum bertobat. Bukan bagaimana gitu mungkin loh, orang yang belum bertobat menyampaikan firman kan gitu? Bang Jul, gini loh, bro, maksud aku gini loh bro. Setiap orang itu ya, bukan gue ngebela ini orang gitu. Jujur gue juga belum nggak kenal ini orang siapa, gue nggak tahu. Ibarat kan ya hanya sekedar ketemu begitu aja gitu pada saat itu ya. Dan karena Mak Lina udah kasih tahu gue duluan ya, gue tetap jaga jarak gitu. Namanya kan gue bawa anak di situ kan, dia datang ke gue bawa anak, ya udah gue jaga jarak gitu. Nah jujur pada saat itu ini gini loh bro, dia kenapa nggak kasih tahu ke orang tuanya? Pada saat itu dia tuh lagi down loh. Orang lagi down nggak akan bisa berpikir bro. Ya, makanya gue cuman bisa nasehatin itu orang. Lu minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Kalau lu minta sama manusia, lu kecewa. Nah, akhirnya apa? Benar. Apa yang gue ucap tuh benar, gitu loh. Jadi bukannya dia nggak mau kasih tahu ke orang tua dia, bro. Pada saat itu dia tuh lagi down, lagi butuh dukungan. Nah, gue juga bilang sama Mak Lina, kalau Mak Lina mau tolong benar-benar tolong. Tapi kalau Mak Lina nggak mau tolong, bilang dari awal gitu loh. Kalau gue udah bilang dari awal, gue nggak bisa karena gue punya anak. Gue bilang, gue sama anak gue safety banget. Gue bilang gitu. Nah, apalagi lingkungan gua gitu, bukan lingkungan mama. Ini tolong artinya kasih dia tempat tinggal ya.
Kalau misal ya tempat tinggal, jujur gue bilang lingkungan gue nggak bisa bro, gila lu gitu kan. Nah, gue udah kasih tahu kalau gue jujur anak gue safety banget. Jangankan itu sedikit aja ini aja. Kenapa dia nggak tinggal di rumah dia? Memang nggak punya rumah? Dia punya rumah, punya rumah. Cuman pada saat itu mungkin dia butuh dukungan. Nah, gue juga terkejut si Mak Lina ini bawa dia tuh tempat gue. Gue terkejut loh, sampai dia nggak kasih tahu gue. Tiba-tiba dibawa ke tempat hotel lu itu. Iya, gue nggak tahu. Tapi karena terus tidur di mana? Enggak, itu gue udah mau check out. Pada saat itu gue udah mau check out. Lu gila lu. Nih ya, itu pada saat itu gue udah mau check out. Nah, pada saat itu dia datang. Nah, Mak Lina juga udah kasih tahu gue. Ada teman mau datang, dia lagi sakit. Oh sorry Mak, gue bilang gue punya anak. Gue bilang gue safety sama anak gue. Ini karena mantan suami gue kan masih ini sama gue, sama anak gue gitu ya. Kalau ada apa-apa sama anak gue nanti bahaya Mak. Mantan suami gue yang ini turun tangan. Dia bilang gitu. Si Ica. Oh jangan Bu, itu wajar lah. Namanya orang tua jaga anak. Lanjut Cah. Lu gila, lu gak pernah punya anak lu begitu, makanya lu punya anak dodol. Cuman ya kan nggak gitu juga bahasanya gitu loh. Jangan mah gua ada anak lu jahat banget lu ke sesama. Itu wajar. Dengerin nih biar gua kasih tahu lu ya. Ini anak tuh lahir di mana? Itu dari lahir sampai sekarang tuh safety gue bikin. Ya, itu anak dari lahir lu tanya itu. Iya, udah ngerti lah kita. Itu hak lu. Kita nggak usah ini topik lah. Ketika ketika si Mak Lina ini datang bawa si orang HIV-an ini, lu takut anak lu gimana gitu ya? Udah jangan dibahas, itu wajar. Itu hotel punya dia, kamar dia nggak mau suka dia lah. Maksud gua. Oh iya. Dia itu janganlah. Maksud gua, lu ngapain sih ngomongin orang gitu? Maksudnya, lu ngapain iniin orang? Lu punya sakit hati sama ini orang. Kalau lu punya sakit hati sama orang, kenapa lu mesti lu tolongin ini orang? Bener dong? Ya betul. Mending dari awal jangan tolong gitu. Kalau memang nggak sanggup, ya gua nggak sanggup nih. Dari awal lu bilang, gua nggak bisa nolong lu. Maaf. Gampang kan? Betul. Jangan di tengah jalan lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab, tiba-tiba lu di publik lu ngomongnya nggak benar gitu loh. Kan kasihan itu orang tuh udah jatuh. Masalah orang tuanya gini loh bro, dia itu lagi down, dia tuh lagi butuh dukungan ya. Orang yang lagi down, yang lagi butuh dukungan, dia nggak akan mungkin kasih tahu ke orang tuanya. Kita juga harus lihat orang tua kita ini sakit apa tidak, orang tua kita ini punya ini apa tidak. Kan bro, Kores mute dulu. Nih. Karena apa ya bro ya, gini, gue sampai ibaratkan gini loh bro, kita sama orang tua, kalau kita nggak mikirkan orang tua mungkin kita tuh asal ngomong aja, orang tua mau jantungan kayak mau mati kayak mampus kayak terserah. Tapi kita juga kalau kita orang Batak gitu ya, kita orang tua tuh nomor 1 gitu loh. Orang tua itu hatinya dulu kita pikirkan gitu, sampai ada jalan keluar. Kalau misalkan ada jalan keluar, baru kita ngomong ke orang tua. Itulah adat kita gitu. Jadi memang gue udah ngomong sama dia. Memang gue yang ngomong ke dia, namanya orang tua jangan diomong dulu, nanti pelan-pelan baru diomong. Gue memang yang ngasih tahu begitu gitu. Karena apa? Mungkin pada saat ini dia itu belum ada dukungan gitu loh. Oke. Boleh nanya nggak? Dia itu gue mau nanya dikit. Jadi dia tunggu, dia kena itu dari hubungan atau dari suntik? Gua nggak ngerti. Kalau dia nggak kasih tahu. Lu tanya ke gua. Kalau kayak gitu lu lihat tangannya ada titik-titiknya, kalau nggak ada ya lewat belakang. Gua nggak tahu dia punya titik atau. Iya Caca, gak usah dibahas yang itu Caca. Yang ini yang pengen gua tanya. Itu anak dibawa ke tempat lu buat apa? Makanya gua kesel sama Mak Lina pada saat itu, gitu loh. Kak Ica. Kejadian itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kan? Gue udah lupa. Iya, jadi Kak Ica aku tahu sebenarnya. Ya kasihan Agatha ya. Jangan dimusuhin dong Agatha walaupun dia HIV. Bukan. Nah masalahnya itu gue kesel sama si Mak Lina ini. Kenapa lu bawa orang yang begitu ke tempat gue? Itu nyeselnya gue. Tapi it's okay, karena kita pikir kan, gue udah bilang, ini gue punya anak, gue harus safety. Gue bilang gitu. Namanya anak gue tetap gue iniin, gue jaga juga gitu kan. Tapi yang gue nggak sukanya itu, Mak Lina bilang tadi itu gue dengar
sendiri. Mak Lina bilang apa? Bentar Kak Ica, aku potong nih. Emang Kak Ica dia dibawa masuk ke kamar hotel Kak Ica? Di luar di lounge. Oh dia kan cowok, nggak boleh masuk ke kamar Kak Ica, ya kan? Mana boleh. Gila. Enggak, Ca gini Ca. Tapi akhirnya lu tahu nggak tujuannya dibawa ketemu lu tuh apa? Tahu nggak? Gua nggak tahu. Oh. Gue sampai ngomong loh sama mantan suami gue loh. Ini tiba-tiba ada yang bawa orang. Kenapa dia gini-gini? Gue cerita lah. Namanya gue mantan suami gue masih baikan ya kan, masih anteng-anteng aja gitu. Nah ya udah, yang penting gimana anak gue? Ya udah nggak ada masalah. Nah yang gue nggak sukanya sama Mak Lina ini, kenapa dia bawa orang itu ke tempat gue, itu yang pertama. Iya. Yang kedua ya, dia itu berbicara bohong. Dia bilang mau pelayanan sama gue. Gue cuman bilang sama dia, Mak, gue pengen makan bakso ke Bogor. Lu mau ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo silakan. Kalau enggak, ya layani lu makan. Mungkin dia ngambilin cabai lu. Ini cabai. Sialan. Terus abis kan ini kan keluar nih. Ini kan ketemunya di luar, di lobi atau di luar hotel nih? Jelas di tempat di tempat makan. Kan di tempat makan. Oh berarti makan bareng di sana. Enggak lah, orang gue cuman sebentar doang cuman lihat orangnya nih siapa, gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Nah udah gitu gue naik ke atas. Gue bilang, Mak itu kenapa? Gue bilang gitu sama dia. Dia ceritain, kenapa lu ceritain udah lu bawa gitu. Jul, aku izin ngomong bentar Jul. Agatha sih saya sih. Videonya dong si Cebi nanti guys, videonya belum bisa diputar. Si Cebi lagi sholat Isya ya guys. Jadi nanti dulu ya. Itu Bang Ayubi mau ngomong. Udahlah si Agatha mukanya emang kayak gitu sih. Udahlah jangan dihina dia, biarin dia. Agatha sih dia memang, ayo lanjut. Bukan Umi Ripa, bukan Agatha. Itu bersih tuh, bening, jernih, sehat. Aku cuma mau bilang. Tapi kulitnya banyak plak itu, beda-beda ya Pak. Ya, terus apalagi nih, apalagi yang lucu-lucu? Gini Jul, ya. Kurang lebih sebulan atau 1,5 bulan yang lalu, saya pernah mau naik ke komalnya orang Kristen. Saya tidak dinaikkan Jul. Ya, saya tidak dinaikkan. Di situ ada Hanzo. Di atas itu ada Hanzo, saya tidak dinaikkan. Lalu kemudian yang katanya murtad baru-baru ini Jul mau ketemuan dengan Lina Wijaya. Nah, si Hanzo pasti tahu nih Jul, si Hanzo Jul. Bukan, itu beda topiknya. Jangan kau lebarkan. Bentar, Bang Romo ini aneh. Jangankan si Hanzo, kita nggak perlu si Hanzo, Bang Romo nggak perlu si Hanzo, itu seluruh dunia juga tahu siapa itu orangnya. Inisialnya RJ. Romo, nggak ngerti kau. Udah, lanjut aja. Udah. Itu nanti ditembakin nanti itu. Kalau bagian itu ditembakin nanti itu. Itu nanti. Jadi ini udah fix ya. Ini nggak tanda tanya lagi, karena Ica udah ngomong, maka statusnya berubah nih. Bukan apakah benar ada pendebat yang kena HIV, tapi sudah dikonfirmasi, udah 2 saksi ya, Ica dan juga Malina, artinya fix pendebat Kristen fix kena HIV. Oke, lanjut. Cebi udah bisa putar video lagi, Cebi. Bentar, ini video yang hari ini ya, yang tadi memang lu nggak ngecek Ca? Itu kan siapa sih yang mau ngomong? Itu belum, dia itu belum kena. Jadi dia itu belum kena, orang udah ada ininya, belum kena. Gak ada, ibaratkan dia itu belum kena, belum. Oh, udah HIV tapi belum AIDS. Bukan, dia itu ibaratkan gini, dia kok kamu panik sih, Cak? Kalau belum kena kenapa kamu panik? Iya, Ica kenapa nih? Aku salah ngomong. Iya, kalau belum kena lu kenapa panik sama anak lu? Bukan masalah panik. Maksud gua tuh supaya apa? Supaya orang itu jangan memframing gitu loh. Karena gua tahu gitu di situ. Naik Cep. Lanjut Cep, putar dulu Cebi. Ica udah Ica takut dia yang disalahkan nih. Ica takut dia yang disalahkan. Jangan-jangan Pak Pipo nggak, soalnya dia udah lama nggak muncul, woi. Pak Pipo jangan-jangan. Tapi Pak Pipo gagal ginjal.
Tapi kalian juga jangan satu makan cempedak semua kena getahnya, nggak boleh gitu dong. Nyebut orang, asumsi, jangan asumsi bawa nama. Bukan, aku kan biar nggak tegang kita. Boleh, siap, lanjut, Tep. Caranya, udah, nggak usah sebut-sebut yang salah disebut. Nggak, Uni lagi main tebak-tebak nama, biasa itu kayak anak kecil, tebak-tebak nama. Jangan bikin orang asumsi dan suuzon sama orang ya. Iya, si Agatha itu si Agatha. Aduh, jangan sebut-sebut nama ini jangan Pak Lamsen ini yang kena ini, Pak Lamsen Naibaho ini yang kena. Agatha itu. Pak udah tua. Agatha. Emang harus di-kick semua orang-orang ini ya. Ayo cepet di play. Kenapa suara lu jadi kecil sekarang? Bentar. Oke. Wait ya, ini yang Ngamuk itu aja. Makanya saya menjadi oposisi supaya penggemarnya yang mungkin beberapa orang bisa tersadarkan bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Teman-teman kalau ketemu pendeta di gereja tapi disembari dia naik mimbar memberitakan Injil lalu turun dia ke sana kemari gak jelas bahkan melakukan LGBTQ, apakah kamu jadi jemaat diam saja? Anjir. Ya, pasti ada rasa tidak terima, tidak suka, tidak nyaman. Jadi dia memang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia diberi keberanian, dia diberi kerendahan. Kaulah yang bertobat, Lina. Jangan kau lagi bete. Videonya. Sungguh ingin bertobat, mengakui kesalahannya, pelanggarannya dengan gaya hidupnya sebagai hombreng, bermain-main dengan nafsa. Freddie Mercury kemudian mendapat label sebagai pengidap HIV/AIDS kala itu. Dia mengambil keputusan untuk berani jujur kepada dirinya dan kepada dunia. Jujur kepada diri apa? Ya, aku salah ternyata. Lalu jujur kepada orang tua, kepada dunia, kepada grup bandnya. Ya, aku selama ini menarik diri karena apa? Karena hobi ini dan aku salah. Ya, terlihat baik-baik saja, ternyata di belakang itu luar biasa liarnya. Nah, ketika Freddie Mercury mengambil keputusan seperti itu, ring satu dalam hal ini adalah keluarga itu open. Jadi keluarga yang sehat, keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan justru ya. Ini kita berbicara keluarga Freddie Mercury itu bukan keluarga yang percaya ya. Kita lihat bagaimana keluarga yang tidak percaya ini saja mengerti. Jadi kalau keluarga itu sehat, bukan keluarga yang rusak ya, bukan keluarga yang sakit. Dia begitu dia tahu, dia akan mengambil bagian untuk meluruskan, menyelesaikan, bukan menutup-nutupi sehingga orang yang memberitahu itu harus dimusuhi. Kita musuhi, kita laporkan, kita hina dia, kita balas. Kita ketawa dulu untuk keluarga yang seperti ini ya. Lihat belajar dari Freddie Mercury. Ring satu keluarganya menerima. Ring 2 grup band Queen. Wah, itu menerima semua member, semua manajerialnya, semua merangkul ya. Jadi itu tidak sesuatu kehinaan, tetapi ketika jiwa besar, kerendahan hati, mau mengakui ya, itu jelas bahwa dia memang sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh menyesali. Itu tolak ukurnya sebenarnya teman-temannya. Karena kalau cuma sekedar lip, aku udah bertobat loh, lalu nggak ada seorang pun yang 24 jam hidup bersama dia, betul? Betul. Iya, tidak ada orang yang 24 jam hidup bersama dengan dia. Lawang dia aja sekarang sejak pulang dari luar negeri nggak mau saya tahu dia ada di mana. Karena apa? Karena pulang dari luar negeri. Oh, tahu. Fix. Oke. Fix Yang ada pulang dari Korea ya, yang baru pulang dari Korea. Oke. Tapi itu siapa orangnya? Lanjut. Fix, lanjut. kalau kita hidup liar misalnya malam sampai subuh terserah mau ngapain, ya toh? Lalu pagi. Fix, edis. Nah itu. Terus hari Minggu ibadah jam 7.30 kepagian, jam 9.30 mak baru bangun, lalu sore sudah lupa. Itu yang kayak gitu, model kayak gitu, itu mau memberitakan Injil, itu mau jadi apologet. Nah itu yang harusnya dia bertanggung jawab. Sekali lagi, jikalau dia benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, dia pasti diberi oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan itu keberanian untuk mengaku kepada publik dan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berarti kita hina, enggak. Sekali lagi contoh Freddie Mercury. Nah, apakah ketika Freddie Mercury mengumumkan, ya, lalu dia kehilangan karya-karyanya? Tidak. Sampai hari ini karyanya tuh menjadi legend, sangat melegenda, teman-teman ya. Lalu apakah juga dia kehilangan harta benda? Enggak. Ya, royalti sampai hari ini bahkan disumbangkan untuk AIDS anak-anak ya, pengidap AIDS anak-anak sedunia. Kalau saya tidak salah itu yayasan didirikan untuk Freddie Mercury, didedikasikan untuk Freddie Mercury. Artinya tetap ada karya indah yang ditinggalkan. Jadi warisannya itu lama, teman-teman, langgeng. Daripada kamu putar sana putar sini, berlindung di sana, mencari pembenaran sini, menghasut di situ, tidak bisa. Sekali lagi Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat pakai tanda seru. Allah tidak
dirinya dipermainkan. Ketika kamu sembari berapologet, sembari kamu menipu orang, sembari kamu berapologet, sembari kamu membohongi keluarga, kamu sejatinya sedang mempermainkan Allah. Saya lanjutkan, sebab apa yang ditabur itulah yang dituai. Jadi kalau kamu menabur hal-hal yang mempermainkan Allah, dan saat ini kamu menuai hal-hal yang menghinakan kamu, tekanan dari itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal. Tinggal kembali kepada wahyu. Apakah kamu sesuai dengan apa yang tertulis dalam wahyu? Di wahyu dikatakan, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, dia akan kutegur dan kuhajar. Perhatikan, teguran dan hajaran itu dilakukan di muka bumi ini. Karena itu relakanlah hatimu. Jadi sekali lagi, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, ada kerendahan hati, ada keberanian, sehingga dia merelakan hatinya ditegur, dihajar. Apa bentuk tegurannya, apa bentuk hajarannya? Dia tinggalkan dari 1000 penggemar, tinggal 800, 200 meninggalkan dia. Tidak masalah, itulah teguran hajaran. Dari 800 orang, 200 menghina, menghujat. Itu teguran hajaran. Alkitab kembali mencatat, barang siapa tidak mau pikul salib, aku nggak mau ditegur, aku nggak mau dihajar. Tidak layak mengikut aku, kata Yesus Kristus. Karena itu pikullah salibmu, ya. Milikilah kerendahan hati, milikilah kejujuran, ya, seperti itu. Jadi dorongan dari dalam dirimu seperti Freddie Mercury itu, dengan kesadaran penuh, dia setelah mendapatkan vonis dari dokter, dia mulai merenung. Berarti dokter mengatakan umurku tinggal sekian. Nah, kalau umurku tinggal sekian, apa yang harus aku kerjakan untuk dunia sehingga aku bisa dikenal, sehingga aku bisa bermanfaat? Nomor 1, Freddie Mercury yang tidak kenal Yesus Kristus aja mau mengambil bagian untuk berani jujur. Lalu pertanyaannya, ini si apologet tiap hari teriak Tuhan, berani jujur nggak? Oke, udah tunggu ya. Jadi beberapa poin aku kasih tahu dulu teman-teman. Ya, yang pertama dia muncul bulan Juni, bulan Juli. Ya. Si Edis, ku bilang udah ya, kedua tinggalnya di Jabodetabek tentunya. Ya, si Edis, ya Allah. Masalah Edis nggak tinggal di Jabodetabek itu problemnya. Nggak bisa, ya. Ini harus Edis. Yang ketiga 2012 mana ya, ada. Cukup dekat dengan Mak Lina, bahkan bisa dibilang sangat dekat sama Mak Lina sampai tidur dan tinggal di rumah Mak Lina. Jadi dari situ teman-teman bisa ya punya gambaran lah ya, siapa yang pernah sama Mak Lina sangat dekat. Oke. Itu poin-poin yang teman-teman bisa dapat. Yang pernah diakuin anaknya itu Bang Jul. Ya, habis itu pulang dari luar negeri. Baru pulang ya. Setelah pulang tidak kontekan lagi. Karena duitnya udah banyak sekarang. Berkat terkenal, ya banyak yang donasi. Sehingga dia gak butuh Mak Lina lagi. Dia bisa terus sewa jarang hotel. Muncul ya Jul. Jarang muncul ya Jul. Dia bisa sewa tempat yang mewah. Gak perlu lagi pertolongan Mak Lina dan teman-teman sebelah. Karena sudah banyak yang transfer tentunya. Karena apalagi dia udah sama Sopiatul ya kan. Oke, jadi poinnya itu ya. Ketara kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ica mau ngomong, Kak Ica. Ya, abis ini gue turun. Gue cuma mau bilang, apa yang diucapin Mak Lina itu, ya itu nggak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena saya tahu itu bukan, ibaratkan gini, si orang ini itu dia. Mbak Ica, izin jangan turun dulu ya, sebentar ya, izin ya. Iya. Baik, silakan. Orang ini dia belum fix. Karena apa? Karena dia cuman kasih tahu. Dia kasih tahu sama Mak Lina. Dia ini nggak tahu lah, kan orang tuh berbicara tuh ya. Cuman Mak Lina kasih tahu saya. Dia bilang apa? Badan saya meriang, mual-mual, kata dia. Nah, tapi saya nggak tahu nih sakit apa, Mak. Cuman saya udah periksa nih, Mak. Dia bilang, itu biasanya gejala apa sih, Mak? Kata dia gitu. Nah, itu belum tentu, belum tahu. Kalau misalkan memang dia penyakit, kita ngambil logikanya aja lah. Kalau memang itu orang udah kena penyakit, ngapain dia masukin ke rumahnya? Logikanya aja. Ya, namanya musuh pahlawan. Tapi gini, Ica, kalau cuman meriang, ini aku juga lagi flu ini gara-gara mandi hujan terus dari kemarin. Kalau meriang itu nggak ada sakit apa-apa, besok juga sembuh. Nah, ini dia kasih ini tahu. Kalau sampai ngomong gini, karena kan lu nggak berhubungan lagi tuh, Ca. Setelah ketemu itu kan lu nggak berhubungan. Yang berhubungan terus kan si Mak Lina sama orang tersebut. Pasti udah ke rumah sakit dong, pasti udah ngecek dong, karena mungkin nggak sembuh-sembuh atau ada something ya, sehingga mereka mungkin memutuskan
ya ngecek kan. Nah, ya, tapi itu urusan kenapa mereka. dia mesti masukin ke disuruh nginep di rumah dia gitu loh, Bro? Iya, namanya udah terlanjur kasih nginap, dan kemarin tuh kan ada harapan ya. Ada harapan dari Mak Lina bisa menjadikan ini konten dan uang ya. Bahkan terang-terangan disebut, saya ini mamanya loh. Seakan-akan dia tuh kayak mami dari perempuan gitu. Mami apa? LC. Lu nggak dengar dia minta bayaran, sampai dia minta bayaran untuk anak-anak didik dia. Jadi Lina itu menempatkan dirinya seakan-akan dia itu manajer dari pendebat-pendebat Kristen gitu kan, sehingga dia minta bayaran. Bayangin, jadi memang ya mungkin dia kecewa karena nggak kebagian. Oh, tuh gua nggak ngerti lah. Pokoknya gua sama Mak Lina itu gara-gara ngajak dia makan ke Bogor. Pertama, kedua, abis itu ngajak dia main ke tempat gua gitu. Nah itu doang. Habis itu kan lu nggak ikuti perkembangannya. Lu juga nggak pernah nanya kan, oi gimana lapornya, udah sembuh nggak, kan nggak tahu loh. Karena gue tahu nih Mak Lina siapa gitu. Kenapa gue harus ngejauh sama dia? Karena Tuhan tuh nggak kasih gue temenan sama dia gitu loh. Roh Kudus berbicara. Ya kudu lah pasti. Kalau kita doa terus minta sama Tuhan, Tuhan bekerja dong. Bener kan? Ya kan? Nah, kita harus setiap apapun yang kita lakukan kita harus minta sama Tuhan. Makanya hidup dalam kekudusan. Itulah. Ya, ini Roh Kudus juga yang menggerakkan Ica datang ini artinya nih. Ya. Ini kemana sih ini? Ngapain bahas Lina Wijaya, mau ngapain? Yang penting kan udah fix. Yes. Enggak. Sedikit saya ingin konfirmasi dengan Ica. Gini, Ica kan saya kasih sedikit dan nanti akan saya konfirmasi dengan Rifa juga. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada juga laki-laki apologet dari, mohon maaf, dari Kristen yang terang-terangan mengatakan kepada saya dia itu kena penyakit 3 huruf ini juga. Ada di Komal, kalau tidak percaya bentar lagi ini yang kemarin hadir ketika saya menjelaskan masalah 3 huruf ini, HIV ini, kepada salah satu apologet Kristen. Maaf Bang, bukan debater, bukan. Enggak, sebentar dulu. Dia itu sebenarnya salah satu menceritakan dia debater juga, di sampingnya ada debater karena ada beberapa orang Bang Romo yang ngechat saya setelah itu. Dia itu salah satu dia konfirmasi, makanya saya jelaskan di situ. Sebenarnya gini, Mbak Ica, salah satu yang mohon maaf penghujat Islam ini, dia itu berhubungan dengan salah satu apologet besar. Dia ngatai ke saya ya, dia cerita ke saya. Cuma dia belum jelas nih. Dia udah tahu si apologet besar itu terkena penyakit ini. Cuman dia pada saat itu setelah 3 hari melakukan itu, dia cerita ke saya dia badannya meriang. Karena kemarin itu sempat saya jelas Bang Romo, kalau tidak salah ada juga Bang Romo ya di situ di lapak itu ya. Itu cowok sama cowok atau cowok cewek? Cowok Bang. Nggak paham diperhalus ini bahasanya. Iya, nggak ngerti. Kalian parah kali kau juga nggak ngerti. Aku aja tahu. Ini antara pedang dengan pedang. Jadi 3 hari setelah melakukan itu, dia itu meriang. Dia nanya ke saya, ini gimana nih Bang, gitu ya. Bang Bulu gitu kan. Saya jelaskan. Coba nanti setelah per 3 bulan atau 6 bulan, cek VCT kamu di rumah sakit, di RS, saya bilang. Kalau memang fix kamu terkena, konsumsi ARV. ARV itu tidak bisa menyembuhkan, cuman dia bisa mengontrol mutasi si virus ini biar enggak dia ke AIDS. Udah. Setelah itu dia cerita, makanya saya agak nyambung tadi ingin naik karena cerita Ica tadi mengatakan bahwa salah satu apologet besar itu terkena itu. Bang izin, sebenarnya ada 2 yang positif, satu yang murtad tuh positif ya. Yang satu ini yang dibicarakan Ica itu bukan murtadin, tapi dia memang apologet besar. Saya tahu yang murtadin itu, saya tahu si ini kan. Nggak usah disebutin namanya lah. Saya tahu yang diceritakan sama Dini kan saya tahu. Ya, yang dibahas sama kita, sama Kak Ica, sama Lina Wijaya ini apologet besar, Bang. Apologet besar terkenal, Bang. Enggak itu yang bicara, itu yang bicara. Enggak, gini karena gini Rifa. Si ini yang curhat sama saya ini, yang DM sama saya ini, dia berhubungan tanda kutip laki-laki dengan laki-laki dengan apologet besar itu. Iya, Bang. Apologet besar ini, jadi mereka itu memang dia jadi ini itu, aduh ya Allah, itu agak ganteng juga sih yang cowok ini, aduh sayang banget ya, tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, gimana lagi ya kalau nafsu sudah menguasai gitu.
Makanya gini, kemarin Bang Romo juga jadi saksi kalau tidak salah saya. Setelah itu ada DM lagi. Makanya berhubungan mereka ini ke DM saya. Inilah si temen dia ini, katanya si temen dia ini, saya pernah berhubungan dengan apologet besar itu. Setelah 3 hari badannya meriang. Saya bilang kalau memang mau biasanya ada tes awal, cuman memang harganya agak lumayan. Bang, aku juga belajar loh Bang. Dulu aku pernah jadi memberi motivasi buat mereka-mereka yang ODA ya. Dan aku tahu kalau virus ini tidak bisa terdeteksi selama 1 tahun dulu. Dia akan terdeteksi sekitar 6 bulan, terus 1 tahun, 2 tahun. Nah, efek impact ke body itu nggak akan langsung dia drop, nggak, karena ini sistem imun yang diserang ya. Nanti dia akan ngedropnya itu sekitar 1 tahun, 2 tahun baru dia ngedrop. Maka dia butuh pengobatan pada waktu itu. Si ODA ini dia nggak akan sadar kalau dia tuh ODA. Virus dalam dirinya itu sekitar 6 bulan, 1 tahun dia nggak pernah sadar itu. Dia nggak akan sadar. Jadi sedikit saya tambahin gini. Sebenarnya tidak sepenuhnya. Gini, saya tambahin sedikit. Sebenarnya yang dibilang Rifa ini benar. Cuman gini, ketika seseorang ada penyakit penyerta di sini, si virus ini masuk, dia bisa bahkan dia akan langsung sakit, akan langsung drop ketika dia 6 bulan pertama langsung. Ketika si yang melakukan ini ada penyakit penyerta. Tunggu lu, jangan bahas teknisnya. Kita bukan dokter, jadi biarin aja Bang. Gak usah dulu. Kita orangnya aja. Baik. Jadi si ini tadi, makanya gini loh Ica, saya jelaskan sebenarnya ya, saya berdoa ya kepada yang debater-debater Kristen juga, semoga disehatkan lah dari virus ini. Kalau memang udah terkena virus ini dan pernah melakukan dengan dia, jangan sungkan-sungkan ke rumah sakit untuk konsumsi ARV. Waduh. Pak Bom hati-hati dong. Karena mohon maaf nih Rifa host gitu kan, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena jelas memang dia menyebutkan namanya di DM ada, cuma saya tidak bisa gitu kan, malas sayanya gitu kan. Cuma saya bilang tolong ya yang apologet teman-teman kamu yang Kristen, walaupun kalian menghujat, kami tidak marah sebenarnya, tetapi ketika memang di ranah kesehatan seperti ini ya kami mendoakan, mungkin Uni Rifa juga gitu, karena dia sempat nyentil Uni Rifa juga. Makanya saya bilang nanti kita DM berdua, Enak aja. Enak aja. Aku mah masih suka cowok. Artinya gini ya, kawan. Jadi ini bukan apologet ini cocoknya ini ya. Ini mereka yang punya apa ya, yang mereka benci Islam. Ini perspektifnya dari Islam ya, ketika melihat perlakuan mereka dan identitas mereka serta background mereka. Ini bukan apologet mereka ini. Ini apolo cabul, ya, apolo cabul mereka ini, ya. Jadi selamat datang di kebenaran, terima kenyataannya, jangan mulai. Lu belum tahu Allah itu maha pembalas tipu daya? Lu nikmati sekarang ini. Sekarang ya. Iya, mantap. Tapi Pres, jangan kalian samaratakan semua orang-orang Kristen itu. Aduh, ya paling satu. Oh iya, satu di antara sekian ribu. Itu. Kak Ica tuh biasanya itu bersih. Tante sama Kak Ica itu hidupnya sehat. Iya. Luar biasa. Gini loh Ripa, gini teman-teman, di satu keluarga itu ada satu yang lapungnya, kata orang mata bilang. Nah, di sana pun di apologet Kristen ini ada salah satu yang buat masalah. Tapi jangan gara-gara dia juga apologet yang lain menjadi lemah. Tidak, semangat terus. Semangat terus semangat. Iya. Soalnya gini Bu Darni ya. Bu Darni ini bayangin ya. Islam di fitnah, oh ini ada video kayak begini dan begitu. Kemarin Pastor Sarah ngebongkar. Ini lihat ini apolo cabul, visi ngangkang satu sama lain. Satu kelamin wanita dilihat oleh semua apolo cabul. Itu pertama. Terus yang kedua sekarang dikasih lagi kabar HIV. Ini apa yang bisa ngalahin? Apa yang bisa ngalahin seorang apa yang sering membenci Islam? Lalu tiba-tiba dia punya penyakit HIV, bahkan ketemu sama Ica aja ditolak sama Ica. Apa yang lebih parah dari itu apa coba? Gue pengen tahu. Betul, Masya Allah, ya Allah, Subhanallah, ya aku masih ingat banget. Hancur serius. Ini aku masih ingat banget apa yang menimpa aku. Pin, ini sedikit. Ini izin mau ngomong. Saya masih ingat Tante Darni naik ke Komal lalu bilang, Uni Ripa, ngapain kau PCS? Ada aku bilang itu editan Tante, aku punya video aslinya. Ada aku bilang. Tapi Tante Darni tetap percaya dengan hal itu. Ya aku dalam hati, ya Allah, cobalah balikan keadaannya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu ya Allah. Ternyata ada orang kemarin aku nggak kenal ya.
tiba-tiba di komalnya si Yuni waktu itu ada laki-laki, dia orang mana aku nggak tahu ya, beliau aku nggak kenal, beliau juga kenal aku, tiba-tiba beliau bilang ini aku ada video aslinya katanya, ditengokkannya. Subhanallah kataku, ya beginilah cara Allah membela. Kalau memang aku jahat, Allah mudah saja menghinakan aku Tante Darni. Kalau Allah memang memuliakan seseorang, mudah saja dihinakan, tidak perlu bantuan manusia. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka mudah saja bagi Allah. Dan jadi aku pikir ya udah, makanya aku berdiam diri, nggak terlalu banyak komentar. Biarkanlah kalian berbicara, tertawa dengan apa yang kalian perbuat dengan aku. Terus kemudian muncul lagi, diserang api lagi, bilang oh apologet APII adalah apologet kotor, bla bla segala macam. Masya Allah, nggak cukup, nggak nyampe 2 bulan, kemarin Kak Pastor Sarah mengungkapkan bahwa ternyata hal itu justru bersarang di tubuh kalian. Bahkan sekarang lebih parahnya adalah fix terkena 3 huruf ini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan kalian semua kuat ya menjalani ini, adalah ujian buat kalian juga ya. Semangat terus Tante jadi apologet. Lanjut. Ini mau topik budaya ini. Kan tunggu mau topik apa aja nanti dialog sama pembenci Islam, gua bawa contohnya HIV ini, gua jadiin ini orang contoh dalam berargumen. Ini orang salah, bukan. Jangan nikmati karena satu orang itu kalian samaratakan orang-orang Kristen seperti itu. Namanya juga di satu keluarga kan sudah saya bilang ada satu orang lapungnya itu maksudnya ada yang membuat kotor, gitu loh. Tetapi kan nggak semua manusia itu suci kan gitu. Tetapi pelajaran-pelajaran itu sebenarnya sudah adanya, dikatakan di dalam Korintus itu, siapa yang bersama dengan sesama itu tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Adanya ayatnya itu. Tapi kalau seandainya ada yang melanggar, maksudnya nggak jelas itu, apa maksudnya siapa yang bersama dengan sesama itu gimana maksudnya? Nanti jangan dibilang yang gitu, nanti di apa kita? Enggak, lagi bete. Siapa yang hidupnya lagi bete tidak akan dapat kerajaan sorga gitu maksudnya? Bukan, siapa yang sesama jenis. Kalau ada yang sesama sejenis, Darni, itu di dalam Alkitab dilarang. Tidak ada tempat. Tunggu dulu, iya. 1 Korintus 6. Iya, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Adanya ayatnya. Kalau ada pun, tunggu dulu. Kalau ada pun, tunggu sebentar. Udah gini aja, yang sakit ini besok saya kirim ke Medan lah ya. Bu Darni kan tinggal sendiri, mending dia tinggal sama Bu Darni aja lah ya. Bu Darni kan dengan senang hati mau membantu ya. Jangan banyak bacot kau, jangan komentar-komentar, nanti rupanya begitu datang ke rumahmu, kamu usir. Dengar, enggak, dengar, ibu seharusnya yang seperti itu Lasa, ibu janda sudah 18 tahun. Tetapi lihat, Bu Darni, lihat. Bu Darni, bentar Bu Darni. Jul, ini mulai kelap-kelip nih Jul. Iya. Jul, teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya, bantu tap layar. Jangan lupa kata pendeta tuh. Take and give. Umi Ripa, contoh ya. Itu tadi orang Kristen. Tunggu. Jadi gini Bu Darni ya, udah sering loh kita lihat dulu pendeta ya kutuk-kutuk supaya saya meninggal. Dia yang meninggal 2 bulan kemudian. Ya, terus belum lagi banyak kali yang mencelakai kita. Saya aja sampai diancam-ancam mau dibunuh dan sebagainya. Yang ngancam saya terakhir dia yang dicari ya, sampai lari ke hotel tinggal. Sampai dia bilang aku udah mau dibunuh gitu kan. Dia yang lari terakhir. Udah dibilang Allah mah membalas tipu daya. Itu yang Bu Darni harus lihat. Dan sekarang tanya aja lah, Bu Darni mau tolong nggak? Jangan Bu Darni ngejek-ngejek Lina Wijaya, Bu Darni Lina Wijaya ya. Aku udah naik tadi ke roomnya si Lina Wijaya lo, diturunkan aku. Lu mau tolong nggak orang tersebut kalau tinggal samamu? Kan lu sendirian nih. Iya, tapi kan aku kan nggak mengenal dia. Aku hanya tunggu dokter, aku hanya menyarankan kepada kita sesama manusia itu, aib-aib teman-teman kita itu jangan kita umbar di medsos, maksudnya loh. Itu Lina itu salah total. Itu harusnya itu di dalam keluarga, di belakang layar itu dibicarakan. Udah dibilang sama Lina, tujuan dia kenapa? Supaya orang ini bertobat yang pertama. Terus yang kedua, dengan banyak orang yang tahu, ya minimal semua orang membantu doa. Kalau orang bantu doa kan minimal ya mungkin Tuhan kalian bisa dengar gitu. Kalau sendirian doa nggak didengar. Itu yang bisanya sesama apologet DM-an kita doakan berame-rame gitu. Pasti bocor juga itu. Kalau udah apologet semua dikasih tahu pasti bocor. Terus dengan tahu ini minimal kan bisa galang donasi, bantu. Karena kan ini butuh biaya juga untuk dia beli vitamin dan sebagainya kan. Iya, nggak boleh diumbar itu di sini di umum.
Darni, gini loh. Ya. Sebenarnya diumbar seperti ini manfaat juga buat kalian yang apologet Kristen. Karena apa? Kejadian kayak yang DM saya itu masalahnya karena dia tidak tahu. Iya, biar bisa cek kalian. Jangan pula kalian berhubungan sama dia. Enggak, teman-teman, bukan gitu teman-teman. Intinya Mak Lina ini nggak tahu tujuannya apa. Itu aja dah. Iya. Noise dari mana ya? Betul itu Ica, donasi. Mungkin Lina Wijaya mau jadi mafia donasi. Ya, kalau gue sih bukan itu ya, bukan donasi yang kayak gitu-gitu. Gue tahu orang-orang Kristen itu kan susah untuk ngumpulin dana. Yang gue pengen tuh gini, kalian kan percaya mujizat kesembuhan tuh, ya? Iya. Kalau orangnya di live doain tuh 7 hari 7 malam tuh. Gue pengen tahu tuh hilang nggak tuh penyakit HIV-nya? Coba pengen tahu gue. Coba. Iya. Mana? Iya kan bisa kalau didoakan dan dia juga bertobat dan dia berobat. Itunya kuncinya. Jangan dilakukan lagi. Videonya lanjut nggak teman-teman? Orang mau nonton loh videonya. Oke, lanjut. Ya, Cep, ini udah marah nih. Lanjut, Cep. Lihat tuh, udah ngamuk dia mukanya. Bibir kau. Udah ngamuk si Cebi. Tadi pas gini dia dibuka. Katanya pas gitu bibirnya tadi. Marah kali kau Cep. Sabar dan bersama gitu loh. Aku tuh tangan doain ya. Kita panggil Luga nanti. Jadi gini, tadi di awal video itu aku ada yang miss ya. Aku mau puterin yang paling awal banget ya dari 00. Sabar. Nanti kalian simak ya. Simak baik-baik. Ya teman-teman muslim, kita bantu donasi supaya bisa mengirim orang tersebut ke rumahnya Bu Darni ya. Tiket ke Medan kita belikan. Apa lagi? Aku suka banget nambah-nambah kata-kata aja. Iya, si dokter inilah. Aneh. Mau lanjut nggak? Gas. Lanjutlah pakai filter pula itu. Bentar. Ini kalian dengerin aja. Ini yang paling dari 00 ya, dari 00 nih aku puterin nih. Dengerin. Itu ada teman-teman. Tapi nggak jelas ya, masih di Indonesia. Nanti tanggal 7 Februari katanya melarikan dirinya. Escape lagi. Kalau pertama escape-nya bersama saya, sekarang escape-nya saya nggak tahu sama siapa. Nah itu detik-detik aku record tapi agak telat ya. Di situ ada pembahasan soal maksudnya dibiayai lah untuk di luar negeri. Pertama melarikan diri bersama Mak Lina, yang kedua dia melarikan diri nggak tahu dengan siapa. Jadi dia dikhianati nih. Jadi orang ini sama Mak Lina mendapatkan orang baru, makanya Mak Lina wajar ini marah dia karena tadinya orang ini bersama Mak Lina, guys. Ya seperti itu. Dulu kamu udah begitu. Sakit hati dari Mikana, dia ngejelek-jelekin Mikana. Sekarang gitu. Begitu. Emang sih betul kan Kak Ica? Enggak, betul kan Kak Ica? Dia awalnya kan bersama orang ini Kak Ica. Terus tiba-tiba orang ini meninggalkan dia karena ada yang lain membackup orang ini. Enggak, tapi bukan yang dibilang tadi sama Kak Lina tadi bilang Lina Wijaya bilang gini, tadi dulu escape-nya sama saya, kaburnya sama saya. Sekarang escape-nya nggak tahu sama siapa. Nah, ini rasanya dia terkhianati nih. Makanya dia bongkar lah semua keburukan-keburukan yang dia pernah tolong itu. Manusia begitu mah. Itu ingat nggak Ca? Si Mikana dapat 40 juta, dia cuma dibagi 800.000, ngamuk-ngamuk dia kan. Loh, ya seharusnya ikhlas aja sih, ngapain sekarang gini. Rezeki itu bukan dari situ aja loh. Kita ibaratkan kalau tolong orang, bantu orang, rezeki kita dari mana aja loh. Beneran loh. Ya udah gue sekarang bela inilah siapa Lina Wijaya lah. Posisinya gini aja. Ya kalau misalnya nggak mau dibahas, jangan penyakitan. Waduh, bro. Gitu aja sih. Intinya gitu aja. Kalau nggak mau dibahas, jangan penyakitan. Aduh berat kali ini bahasa. Aku tanya sama si Kores. Mau tanya sama Kores aku. Kores. Contoh, kalau Dokter Julis ini HIV. Udah, dia tahu. Tunggu dulu. Kalian tahu? Apakah kalian mau mengumbarnya itu di umum? Kutanya kau dulu Kores. Lo enggak lah, kan gue Islam. Enggak lah, nggak mungkin begitu. Karena gue Islam. Ya udah, si Lina bocor itu pun harus begitu. Si Lina bocor. Ya, harus pindah Islam dulu dianya. Dia Kristen, dia bukan Islam. Di Islam gini. Samanya Kristen. Enggak loh. Ya, dengar. Sebentar izin ya. Ada ayatnya loh mirip. Ya, bentar izin saya ya. Ini kita bicara agama nih. Saya harus bicara nih. Islam, dalam Islam kata Allah, kami ya umat Islam ini jangankan membongkar aib saudara sendiri. Bahkan ketika kami
pernah berbuat dosa, kami tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Kenapa? Iya. Karena itu tidak perlu lagi, dan itu hanya akan membuat apa ya? Bahkan Allah melarang kami untuk menceritakan aib kami sendiri di masa lalu. Nah, begitu loh. Apalagi membicarakan aib orang lain, aib diri sendiri saja tidak perlu diceritakan. Itu Islam. Nah, kalau Tante bertanya, kalau si Julius misalnya HIV ya, jangankan saya ceritakan Tante, berkawan pun nggak mau lagi saya sama dia. Itulah, ini tahu Umi Rifa di Alkitab ini Amsal 20 ayat 19 jelas itu tertulis. Jadi dia di otaknya itu apa? Di otaknya itu apa yuk? Apakah dibacanya ini? Bu Darni bentar. Untuk masalah ini. Bentar, Bang Julius, saya bentar sedikit. Bentar. Saya noise, tolong saya turun dulu nanti dinaikkan ya. Siap. Tapi gini loh Darni, gini loh Darni, itu kan hak prerogatifnya. Pak, yang noise kok saya yang di mute Jul. Sikit Bang Romo sebentar ya. Dari gini loh, itu hak prerogatifnya si Lina Wijaya, suka-suka hati dia merasa sakit hati, dia mau ngumbar, itu kan hak dia. Lagian dengan dia bernarasi seperti itu, dengan dia mengeluarkan fiti seperti itu malahan membantu kalian yang apologet Kristen. Kok membantu tuh balik? Masalahnya gini loh, Darni, sebentar loh Darni, enggak merusak, sebenarnya gini Darni. Masalahnya si ini itu sukanya main belakang, pedang dengan pedang, itu masalahnya. Jadi untuk menjaga apologet yang lain. Iya, mana tahu semua kalian nanti. Kayak yang DM saya itu. Iya, ketahuan pula. Telat pula ketahuan. Rupanya udah setengah apologet Kristen punah. Dan nggak lucu nanti, nggak ada lawan lagi kami. Nggak ada lawan kami ini. Susah saya aja males nanti tutup buku nanti. Kalian pelihara ya. Takutnya Pak Pipo loh nggak muncul-muncul. Kalau pada mati gara-gara HIV semua kan, aduh gimana ini? Pak Pipo loh nggak muncul-muncul, si Papa jahat udah mati katanya, apa jangan-jangan gara-gara itu ya? Oh si Pipo yang Pak Pipo bilang Papa jahat meninggal. Gini Jul, untuk masalah ini ya kan, kita itu nggak perlu ayat-ayat Alkitab lah, inilah, itulah. Yang kita butuhkan itu adalah pembuktian. Kita kalau bisa Philip Mantopa atau siapa itu Jul yang Niko sering Andi Simon, Pendeta Niko, Pendeta Risuli Lubis tuh yang katanya bisa menyembuhkan orang. Turun nih, buktikan nih. Oke, kita apologet kalian ini sedang kesusahan. Ayo didoakan 7 hari 7 malam biar sembuh. Hati juga kita yang di sini nih, jangan mengejek-ngejek. Temu jangan. Aku kasih tahu buat teman-teman Kristen nih, aku saran ya. Kan ada project 2030 Kristen mayoritas. Kan kalau kita lihat sampai sekarang nih masih gelap nih. Malah secara angka kemarin turun tahun lalu. Ya jumlah orang Kristen turun, Islam naik sedikit. Mending ya jadikan ini contoh, dan ini pasti dinonton oleh orang banyak nih. Puluhan ribu mata melihat. Panggil pendeta-pendeta terbaik kalian yang bisa melakukan mukjizat, doakan dia. Mana tahu kalau sembuh, tiba-tiba Unirifa jadi Kristen. Ya, Kores jadi Kristen, kan luar biasa itu. Itu bisa membuat banyak orang pindah agama loh. Kalau kalian kan itu nggak usah aneh-aneh Bang Jul. Ini Bang Jul nih ya, berantem kita Bang Jul. Aneh Jul, sumpah. Bentar lo Bang Jul, sebentar Bang Jul. Live kan. Bang Jul, sebentar Bang Jul. Jadi Bu Darni barusan Anda mengatakan bahwasanya jangan diketawain. Mohon maaf, ketika saudari saya Unirifa kalian bahas berhari-hari, hampir 2 minggu kalian ketawai rame-rame, kemana kamu? Termasuk kamu di dalamnya, saya mantau kamu ya. Termasuk kamu di dalamnya. Kemana kamu? Aku bilang juga. Kemana kamu, saya tanya? Ketika di sini, sebentar lu. Ketika di sini kamu bernarasi seperti itu, kemana kamu? Ketika saudari saya kemarin itu sampai diedit videonya, kemana kamu? Sampai saya ini bicara sama Unirifa, sebentar dulu, diam kamu. Ketika saya berbicara sama Unirifa tenang, I always bisa, saya bilang, saya selalu berada di samping kamu. Kemana kamu? Kamu juga berada di situ kan? Kemana kamu? Iya, kan saya bilang di situ. Apakah itu mungkin betul Unirifa? Saya enggak mungkin betul. Kamu di situ, saya menyaksikan, bahkan ada rekamannya. Jasad sentil gigi kamu ya. Mana? Ayo, bikinlah. Apalah aku ucapkan. Aku nggak pernah berbicara
bicara ya. Di situ saudara-saudara kamu ketawa bilang oh segala macam untuk saudari saya yang notabene diedit, bukan dia asli. Tetapi ini udah asli, udah ada memang buktinya. Lina Wijaya yang membawa. Kenapa kami nggak boleh membahasnya? Malahan ini untuk menolong kalian. Makanya aku nggak berani aku mengumbar-umbar aib orang karena aku takut besok-besok aku juga entah adanya aibku. Nah itu, aku gitu orangnya. Tapi ini cocok hal kayak gini. Cocok hal kayak gini. Bu Darni sering makan upil ternyata. Wah, kebongkar. Cocoknya hal kayak gini, Darni. Cocoknya hal kayak gini kamu sampaikan ke saudara-saudara kamu. Jangan nanti dia memframing, memfitnah saudari saya seperti Uni Rifa ini yang difitnah. Kamu ini saya sentil gigimu nanti. Iya sebenarnya ajarannya pun ada kan, nggak ada ayatnya. Sama kayak gini Bu Darni kayak gini ya. Kayak gini kayak di Bu Darni. Misalnya anggaplah Kores ya, aibnya kebongkar nih, Wah ternyata Kores penakluk wanita-wanita Kristen yang hampir 100-200an gitu. Wah aib ini kan gitu ya. Iya. Apa itu lebih parah dari seorang penginjil yang HIV-an? Kan enggak. Makanya ini tuh udah maksimal, udah mentok ini, udah nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang bisa ngalahin coba. Atau gini HIV-nya kena narkoboy, ini HIV-nya kena tusbol, bayangin itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim. Atau gini dibahas itu Kores. Gua kebayang itu orang mukanya lagi nyepong. Iya, Kores. Gini teman-teman, ini pelajaran buat kita semua, apologet Kristen, apologet Islam. Kalaupun ada aib-aib seperti itu, baiklah kita nggak usah kita umbar-umbar lah seperti itu. Baiklah kita menginjil itu dengan semangat dari ayatmu, ayat kami. Ini selalu membela. Ini jangan-jangan Bu Darni juga kena ini Bu Darni. Sebelum saya turun kelakuan dibenarin dulu. Teman-teman, intinya ini sorry ya, sebelum saya turun saya mau ini dulu. Intinya Mak Lina ini bilang kalau misalkan apa ya teman-temannya minta tolong kasih tahu sama Mak Lina, robahlah sifatmu, bilang kalaupun kamu benci sama orang jangan perlihatkan, kalaupun kamu mempunyai kepahitan sembuhkan dulu hatimu tuh, bilang sama dia ya. Kalau saya kan jujur udah lama nggak kontak sama dia karena apa? Karena saya kecewa sama dia bawa orang sakit ke tempat saya, padahal saya punya anak gitu. Itu langsung last kontak saya, langsung saya blokir dianya. Karena saya pikir saya kecewa tanpa sepengetahuan saya, tanpa pemberitahuan saya. Tapi Kak Ica, aku juga tahu sih Kak Ica termasuk yang bahagia sih ketika ada editan video aku yang dibahas sama Oten sih. Si Uni ini lagi mau bahas dendam, udah jangan, nggak ada poinnya. Bukan bahas dendam. Kalau Bu ini Uri Rifa boleh tanya sama, karena saya tahu kan kemarin malamnya itu ya dikasih tahu sama siapa itu ya. Itu katanya di apa namanya PC Kidding, katanya Uni begini, besoknya jujur demi Tuhan nih nggak selamat saya dunia akhirat. Malamnya saya langsung pipis kucing, PC Kidding. Nggak tahu lah. Malamnya saya minta sama Tuhan, ini nggak benar, saya bilang gitu. Apa yang harus saya perbuat? Saya bilang. Besoknya saya langsung live, saya minta tolong kepada teman-teman saudara Kristen saya bilang jangan pernah membuka aib, walaupun itu benar tutup, saya bilang gitu. Nah, nggak benar. Fitnah. Saya punya 5 kuasa hukum. Lu tuh harus mikirnya gini, Ca. Kenapa Lina Wijaya tuh benci banget? Kenapa? Karena di depan dia ngomongin Yesus Tuhan, Islam salah gitu. Gini loh, tapi di belakangnya, aduh Tuhan enak banget ini, Tuhan enak banget ganti gaya boleh ya? Kan kayak gitu. Gini loh Bro Kores. Itu yang dibenci itu loh. Gini loh Bro Kores. Sekarang kita pakai logika kita. Mak Lina Wijaya tuh udah berapa tahun? Dia itu menyebarkan firman Tuhan. Tapi kenapa dia mempunyai hati yang seperti itu gitu? Kalau dia memang sayang kepada saudara seiman, ya seharusnya dia mendoakan, bukan membuka aib seperti ini gitu. Iya, dia 1,5 nggak terkenal, nggak pernah jadi jagoan utama, nggak pernah dapat donasi sampai 40 juta, ya iri lah dia. Bang Jul, boleh seperti itu. Aku heran bahas sama kalian ini yang apologet itu, sesama kalian sendiri memakan daging sendiri, berantem sendiri, kalian flaming ke saudariku si Ripa ini. Oh, nggak ada berantem. Mana ada berantem kan? Ribut lah kalian itu. Cuma si Linanya yang mulutnya salah. Iya. Baiklah. Aku nggak nyalahin Mak Lina, cuman aku ini contoh misalnya contoh apologet Islam itu difitnah ya. Wah, apologet Islam ini main uang, main cewek. Ya iyalah kaya dan tampan gitu. Nanti kita tinggal balikin gini, daripada HIV. Ya, diam orang-orang.
Hati-hati kau kores, nanti kau kena HIV pula kau nanti 2 bulan lagi. Iya berarti itu kalau gitu gue ketemu tuh sama orangnya kalau gitu. Makanya nggak usah. Udah nih, suruh orangnya perkosa Kores, ku bantuin. Tiba-tiba si orang ini yang datang ke Ica datang ke rumah gue ya, Kores saya buka baju, saya akan tularkan kamu dengan HIV, saya goyang-goyang badannya dia. Tapi gini Ica Darni, saya dengan Lina Wijaya berstatement seperti itu saya malah bersyukur. Jadi orang-orang bisa tahu, banyak yang tahu, khususnya apologet Kristen ya. Walaupun kita ini sering berbeda paham pendapat di dalam Komal Debat, tetapi kalau dalam hal ini saya setuju, mungkin Unirifa juga setuju dengan saya. Kita doakanlah, jangan sampai ya Unirifa menyebar ya, yang seperti ini, jangan sampai ada pedang-pedang di antara kita lah. Itu loh, jangan sampai pedang masuk ke tempat yang salah, yang keluarnya tokai, jadi masuknya ke situ. Itulah ya Bu Darni ya. Sebenarnya saya itu karena besarnya kasih. Nggak usah dibahas Jul. Ya udah teman. Iya ini karena gini juga yang gua nggak ngerti tuh Bu Darni itu apa ya? Bu Darni itu jangan bayangin wah Lina Wijaya gini Lina Wijaya itu ngebayangin ketika dia sedang penginjilan orang yang HIV ini, itu pas dia lagi di kasur dia tuh mendesahnya ngomong apa gitu loh. Itu yang dia nggak suka. Ngadil. Nah, kan bisa diutarakan itu di rumah loh, di rumah masing-masing. Jangan diumumkan seperti ini, banyak yang nonton. Gimana sih? Apa bedanya? Sekarang gini Bu Darni. Bu Darni ya. Ini di rumah ya, anggap di rumah. Lina Wijaya ngomong di rumah. Ngomong ke suaminya. Emang suaminya mau nanggepin? Kan nggak kena. Ya, masa diumumkan keluar? Ngomong ke tetangganya, lagi beli sayur ngomong ke tetangga. Kan? Tahu nggak? Ada loh apologet yang ini begini kan nggak enak. Paling enak ngapa? Ngomongin di TikTok. Omongin di TikTok itu udah paling pas. Darni, bentar Darni. Ini ada yang mau gua setel. Baik. Darni, kamu pun ya, Bang Kores bentar. Darni, kamu pun tidak bisa menyalahkan Lina Wijaya. Kamu tidak konfirmasi ke Lina Wijaya apakah dia udah berkali-kali ngomong sama yang bersangkutan atau belum. Mungkin dia udah lelah ngomong. Sebentar dulu. Diam kau dulu Ani. Sentil gigimu nanti. Mungkin dia udah capek ngomong, udah bebuih busanya sampai yang bawah-bawahnya bebuih, nggak didengar. Ya udah dia ungkapin di publik, di media. Terserah dia, sakar dia. Nggak bisa begitu. Contoh di rumahku yang melarang dia punya hak. Sebentar, itu kan udah keluarga Kristen ibaratnya, sama kayak kalian keluarga Islam. Jika ada apologet di antara kita ini sudah berbuat seperti itu, kan nggak mungkin kita umbar keluar. Nggak usah kau samakan Kristen dengan Islam. Ketika Rifa kemarin kena kasus, dikasuskan, kami ini nggak ada yang menjauhi dia. Saya ini berada di samping dia, selalu support dia. Kau kemana? Sesama ini aja, sesama agamamu, sesama apologetmu, saling menjatuhkan. Kau usah kau sama-samakan dengan Islam, aku sentil gigimu nanti. Iya. Apalagi coba bayangin Bu Darni lagi di live TikTok ini orangnya HIV, dia lagi dipeluk sama cowoknya. Bayangin itu coba Bu Darni. Siapa yang nggak kesel? Nggak ada otak nih koreksinya. Jadi gini ya, Bu Darni ini lagi saya. Dari tadi bacot ya, kita suruh orang tersebut kita kirim ke Medan biar tinggal sama Bu Darni yang ada tempatnya itu. Ada tempatnya itu di rumah sakit HIV, bukan di rumahku. Di sana bayarnya mahal. Sikit. Kan nggak bisa. Kau itu sesat, ajaranmu sesat. Izin Jul. Jo, ini buat Tante Dani dan buat Ica nih ya. Ini serius, tadi mungkin aku bercanda. Kalian ingat ya kalau ketika aku pernah mendapatkan serangan secara psikis dan juga serangan secara personal dari teman-teman Kristen ya, yang notabene-nya teman apologet yang membenci aku. Waktu itu aku alhamdulillah nggak ngedrop sama sekali ya, karena aku ya ngapain aku harus ngedrop, orang aku tahu kok bagaimana aslinya. Nah, alhamdulillah Allah berikan aku kelancaran yang luar biasa. Kemudian aku dapat beasiswa di kampus. Satu itu berarti setiap ujian yang datang kepada kami itu menjadi rahmat kemudian kepada kami. Nah, ternyata Allah perlihatkan kepada saya secara langsung, nggak perlu menunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terjadilah polemik di kalian. Saya cuma bisa kasih saran satu, Kak Ica sama Tante Darni, kalian ya rangkulah orang itu. Dia butuh support saat ini, takutnya nanti bundir pula gara-gara itu. Pertama dia kan terkenal ya, karena dia terkenal maka ini sangat tidak mudah ketika dia harus berbicara di publik bahwa dia mengalami hal seperti yang dituduhkan ke dia. Karena apa?
Lina Wijaya aku nggak kenal, Umi Ripa, aku nggak kenal, terus terang. Enggak, Lina Wijaya bilang dia terkenal. Kalaupun Lina Wijaya berbohong atas itu, oke lah salah. Tapi Lina Wijaya bilang, Lina Wijaya mengatakan tadi, seandainya dia punya 1000 pengikut, dia kan terkenal, dia apologet terkenal, maka mungkin 200 akan meninggalkan dia, ya, atau biarkan tinggal 800. Mungkin yang 200 menghujat dia. Sebenarnya begini ya, ini saya saran saya karena saya muslimah diajarkan begini. Niat saya bukan memberitakan Injil, ya. Niat saya mengcounter teman-teman yang menghujat agama Islam itu bukan karena ingin terkenal dan dipuji publik. Kenapa? Kalau niat kami dalam Islam sudah seperti itu, kami salah, Kak Ica sama Tante Darni. Maka kami umat Islam itu tidak harus peduli dengan semua omongan orang. Maka saran saya buat teman kalian yang terkena kasus ini, saran saya, walaupun mungkin kalian benci kepada saya, walaupun kita tidak kenal atau mungkin kita pernah berdebat hebat, ya, saya cuma satu, kamu jangan menyerah. Ingat ya, jangan kamu sakiti diri kamu. Anggaplah ini sebagai penebus dosa kamu ya, karena mungkin kamu menganggap Yesus menebus dosa kamu, tapi tetap saja ya, kalau dari konteks Islam kamu harus menebus dosamu sendiri. Maka kamu jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tetap semangat, tetap jalani kehidupan kamu, bersamalah dengan orang-orang yang betul-betul care sama kamu. Dan ini pelajaran juga buat kamu, jangan gampang percaya dengan orang lain ya, buat kamu yang ada di sana. Dan saya tahu kamu dengan saya pernah diskusi ya, saya tahu persis itu. Saya mendoakan kamu kepada Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam ini, semoga kamu tetap dikuatkan mentalnya ya, karena ini berkaitan dengan psikis ya. Mungkin itu saja sih Kak Ica sama Tante Darni. Udah deh, kalau menurut aku, kalau kalian rasa emang orang ini perlu dikasihani atau karena dia udah diserang sama Lina Wijaya, udah deh kalian backup dia gitu, jangan kalian juga ikut-ikutan menjauhi dia gitu. Begitu mungkin Kak Ica sama Tante Darni. Kalau misalkan untuk ngejauhi kita, kalau misalkan saya mau ini ke dia, mungkin hari ini juga saya udah ini ke dia ya, nggak akan bukan menutupi, karena saya pikir mau saudara seiman saya atau tidak saudara seiman saya pun tetap saya akan menutupi aibnya gitu. Mau dia saudara seiman saya, ya, betul. Saudara seiman saya, tetap saya harus menutupi, karena tidak ada yang perlu diumbar-umbar. Semua manusia itu punya kesalahan, semua manusia punya masalah, semua manusia mantap. Ini gitu loh. Jadi kita tuh nggak ada kalau misalkan ya, saya berharap ya, mudah-mudahan Mak Lina dengar ini saya bicara ya. Mak Lina, maaf ya Mak Lina, kenapa saya blokir kamu? Karena apa? Memang jujur saya kesal sama kamu. Kamu datengin orang tanpa sepengetahuan saya. Kamu bawa orang tanpa sepengetahuan saya. Nah, jadi itu tidak masalah. Jadi saya udah gitu kamu fitnah juga. Kamu bilang kamu mau pelayanan, mau ketemu saya tentang pelayanan. Kamu mau melayani saya, padahal saya yang ngajak kamu makan bakso. Saya bilang gitu. Dan juga kedua, iya masa dibilang saya ini Ica sama Bu Darni ya, ini kalau gue sih lebih peduli kepada kalian ya. Gue lebih peduli kepada kalian. Nanti kalau misalnya ada kumpul-kumpul kalian, misalnya lagi apa tuh KKR gitu kan, terus ada orang yang HIV-an ini yang kemarin dibawa sama Mak Lina ke tempatnya Ica, gue saranin kepada kalian pakai jas hujan gitu ya. Ya pastilah, tenang pakai jas hujan, mantap, harus pakai jas hujan. Jas hujan. Iya. Bentar bro, dikit lagi bro. Jadi Mak takutnya pas dia batuk keluar darah kan, muncrat masuk mulut, waduh susah. Ya, gak ada Kores kebanyakan nonton sinetron dah. Ya itu makanya si Kores begitu mukanya ya kan. Masya Allah. Jadi gue bilang sama Mak Lina, ini kan saya juga jarang live kan, karena lagi fokus ke anak saya kan. Nah Mak Lina, bersihkan hatimu, rendahkan hatimu, jangan sampai ya, kalau misalkan kamu punya kepahitan kepada seseorang, janganlah kamu membuat menjatuhkan orang gitu, nggak perlu gitu Mak Lina. Ya ibaratkan kamu ini ya, saya kenal pertama itu saya sama Mak Lina nyebarin buku-buku ke semua orang. Saya pikir Mak Lina ternyata begini. Udah deh Mak Lina gitu.
apapun yang udah orang lakukan kepada Mak Lina, ampuni kan Tuhan udah mengajarkan begitu, ampuni seperti itu ya Mak Lina ya, minta tolong ya. Udah deh Mak Lina, nggak usah, kalau nggak tahu saya apa keinginan kamu gitu, apa kamu mau tenar atau kamu mau apa, saya nggak ngerti apa tujuan kamu di sosial media ini, saya nggak tahu, tapi saya berharap Tuhan itu mengampuni kamu, dan saya berharap apapun kepahitan yang dalam diri kamu tuh itu bisa lepas gitu aja. Itu aja teman-teman ya. Dr. Akal, thank you banget, Uniriva, Kores dan teman-teman yang lainnya. Ya, sehat. Semangat kita semua ya teman-teman ya. Kapan kita bisa kumpul-kumpul bareng lah. Gitu. Bentar dulu lu cek darah dulu bre, gua takutnya lu udah kena HIV kayak gitu, susah juga. Ketularan. Kak Ica, tapi beneran loh, kan aku belajar juga itu. Jadi kalau dia itu ada dulu ceritanya tuh, orang itu dia tuh kayak jabat tangan doang, tapi karena luka sama luka kena gitu kan, luka terbuka dan luka terbuka saja jabatan tangan itu kena loh, karena Cak, hati-hati loh. Dia tuh bisa nyebar lewat luka darah, luka terbuka sama luka batin, Cak. Hati-hati loh. Luka batin ya, Masya Allah. Iya, nanti jatuhnya HIV-nya HIV rohani. Aduh, bahaya. Rohani, sumpah bro. Kores ini alam-alam berantem ya Kores. Sumpah demi apapun, karena gua tahu dia sudah sakit kan. Mak Lina bawa itu orang. Itu manusia. Maksudnya kan Mak Lina bawa itu orang ke tempat gua. Kan Mak Lina udah kasih tahu gua nih. Nah dari situ gua juga jaga jarak lah bro. Nggak pernah nggak dia batuk gitu. Oh berarti gini ya, lu pas ngobrol teriak-teriak ya, Ica, oi, jauh jaraknya beda gedung gitu. Jadi gini, Pin, kesini gini ya, ini jauh aja gitu ya. Ini make sense loh, Kak Ica ini make sense lah ya. Jadi ketika saya tuh pernah batuk ya, karena kan saya memang ada radang asma, maksudnya ada asma ya. Jadi ketika kita batuk itu dahak kita tuh ada yang mengental itu tuh bisa terbang kemana-mana loh. Kita 3 meter loh. Enggak bukan jorok. Tapi gini Ica, kalau Uniriva tuh bukan dahak, gigi dia waktu batuk gigi keluar. Waduh, apaan tuh nancep di tembok. Ya, enggak, tembolok yang luar ya. Jadi jakun. Jadi ketika batuk itu saya pernah, karena apa? Kalau dahak mengental di paru di kita ini, ketika kita batuk itu dia bisa sekitar 3 meter 5 meter Kak Ica. Jadi mungkin pas Kak Ica lagi ngomong sama dia, pas Kak Ica lagi ngobrol sama dia kan, hai gitu kan. Ica ini lagi bangkit dari keterpurukan, malah kalian takut-takuti, kasihan loh dia. Bukan takut kan, periksa dulu. Kita takut, orang kita juga udah periksa kita. Enggak, periksa. Ica udah periksa, cek darah, berarti udah periksa. Cek darah. Sering check up itu sudah sekali gua mas sama anak gua. Oke. Oh gini Ica. Langsung check up dia. Ica gini, Ica. Kalau cek VCT itu per 3 bulan deh, Ca. Aduh, ini ya dengerin ya. Kalau misal Kak Ica peluk dia. Kak Ica peluk dia nggak, keringatnya kena loh Kak Ica. Entah apa Dauni. Oh iya Ica, lu waktu beres-beres ketemu ini kan perpisahannya cium pipi kiri pipi kanan kan, itu awas lo, hati-hati. Iya lo Pin. Sentuhan sama dia intinya karena Mak Lina kan nggak kasih tahu nih bahwa itu orang datang. Nah Mak Lina saya bilang kenapa Mak Lina ada apa sama dia? Dia cerita sama saya. Nah dari situ saya juga udah jaga jarak. Saya udah bilang, Mak Lina sorry, saya bawa anak. Saya bilang, saya bawa anak, saya harus safety sama anak saya. Soalnya apa? Nanti papanya bisa marah saya gituin. Ya udah. Lah kalau Mak Linanya jawab gini, lah saya bawa anak HIV. Emang kenapa? Gitu. Udah lewat bro. Udah lewat ya. Oke. Ica. Anyway, Ica, satu pesan saya. Dikit Bang Bulu, dikit. Ica, ini ada yang nitip. Ica kapan syahadat? Kampret lu mah. Oh, kampret. Ica sebentar. Ica itu kan yang itulah yang terkena 3 huruf itu kan termasuk rentan sama yang namanya bentar. Iya siap Bang Lord sebentar. Ini kan rentan sama hepatitis. Kalau bisa nanti ya saya doakan tidak. Kalau bisa Ica juga cek hepatitis nanti. Enggak tenang aja gue mah.
Mbak, anak-anak aja Ica kan udah bangkotan gitu kan, nggak peduli, saya anaknya aja deh. Ica udah bangkotan, nggak peduli, saya anaknya kalau aja. aku di kalian ya, maksudnya di kalian ya, di kaliannya gitu. Sudahlah, kalian Kak Ica sendiri nggak usah lah buka komal membahas ini juga ya, nggak usah, nggak perlu, jangan ikuti jejaknya Lina Wijaya. Tante Dani pun juga nggak usah. Tante Dani pun janganlah berantem dengan sama Kristen. Tante ngeri kali kalau aku nengok Tante berantem. Tante makan ban-ban yang ada di rumah Tante, nanti takut aku ya. Jangan ya, kasihan aku. Ya, anyway, ini aku mau bahas yang ini ya. Dikit-dikit Bu Darni, dikit. Jadi inilah kawan-kawan, kalau kalian ingin dijauhi dari HIV, AIDS, apalagi menghujat agama orang gitu ya, terutama perbuatan-perbuatan lagi bete, itu kan HIV kan datang dari lagi bete itu. Lu narkoba memang ada duitnya lu kan gitu ya kawan-kawan ya. Nah, gua di sini menganjurkan kalian pelajarilah Islam dengan baik dan benar. Peluklah kebenaran itu, maka kalian jika Allah menghendaki akan diselamatkan dari penyakit aib seperti HIV tersebut. Itu loh kawan-kawan ya. Amin. Semoga sehat selalu kita semua ya. Kalian juga sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, samanya Kores, samanya di Kristen pun, samanya di Kristen pun. Tunggu dulu, di Kristen pun samanya. Kok kecil kasih suaramu? Bu Darni, harus dijauhkan. Bu Darni. Tunggu dulu, contoh, tunggu dulu, Kores, tunggu dulu. Contoh seperti contoh seperti Mbak Lina ini, katanya di dalam Alkitab ini kalau boleh jangan sering-sering kita dekat sama dia karena dia suka menyebar-nyebarkan aib orang lain. Sesuai dengan Amsal 20 ayat 19, kita katanya jangan terlalu dekat kepada orang yang seperti itu karena besok-besok jika ada aib kita juga akan disebar-sebarkannya. Nah, itu dia. Jadi jauhin dia. Jangan dimusuhi, jauhkan. Itu dia. Iya itu kan kalau Lina Wijaya itu musuh ya kasihilah musuhmu. Kalau misalnya bukan dimusuhi loh, dijauhin, jangan lagi akrab seperti biasa gitu. Gini Darni dikit Darni gini. Saya izin mau turun ini. Gini, saya doakan gini ya buat Ica, walaupun kita berbeda keyakinan, Ica, Darni semoga terus sehat. Terus buat apologet yang lain, kalau memang udah ada pemberitaan seperti ini, tolong kalau memang udah pernah berhubungan sama yang bersangkutan, segera dicek lah. Kalau memang udah kena, jangan segan-segan lah ke dokter untuk ngambil ARV gitu. Kalau aku asli murni loh, steril. Kalau Bunda Dari steril. Kau ya, ini ku sentil gigimu ini ya. Gini, saya juga apologet, mau apologet Kristen Kak. Iya, ini Ica, ini buat saudara-saudara saya semuanya, guru-guru saya yang apologet Muslim, semoga Allah merahmati kita dan diberikan kesehatan selalu dalam menyebarkan agama Allah. Jangan ada penyakit-penyakit seperti ini. Dan buat Uni, Masya Allah, Rifa, doa kita didengar oleh Allah, terbalaskan dengan tidak lama ya. Ya, gini, saya izin turun, guru-guru saya. Terima kasih Bang Jul, Bang Kores, Ustadz Sugi, ini Ica, Darni, ini Darni. Jangan gede-gede suaramu. Gede kali suaramu, macam inang-inang jual sirih pinang di Pulau Kampe sana. Ini ya udah ya, guru-guru saya. Assalamualaikum. Ini Bang Bulu belum tahu sih. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa. Bu Darni itu motong bawang aja teriak-teriak. Bukan alat apa kuning motong bawang nih. Mantap gitu dia. Enggak loh, bagus sekali suaranya, kencang. Izin, Cebi ada video yang mau diputar lagi nggak? Ngomong sih masuk, aku nak ngomong dikit nih dengan Bu Darni kan jual ban itu, ban dalam itu kalau dipakai itu jangan sampai bocor, itu bisa menular juga itu gitu loh. Nah gini tapi enggak apa-apa kok ya kan, dalam Kristen kan kalau jadi pesundal lanang pesundal wedok itu kan kalau bertobat kan masuk surga duluan. Ya enggak apa-apa lah. Ini lagi kan itu bertobat. Sesaat lagi. Ya udah tunggu dulu. Kita tanya dulu. Bentar, tanya dulu. Ada masih video. Lanjutlah. Tunggu, si Ica udah merajuk, aku putar si Ica pula, si Cebi lagi merajuk, kita putar video ini aja ya, video karton tentang Ica yang aneh-aneh. Video karton.
Tapi Kak Ica, jujur aku bilang ya Kak Ica, nih Kak Ica, aku jujur terus terang sama Kak Ica ya. Tahu nggak Kak Ica, aku tuh dapat WhatsApp dari nomor tidak bernama ya. Kak Ica dengar aku nggak? Nah di situ foto Kak Ica lagi diedit wajahnya Kak Ica sambil mohon maaf ya, lagi pegang sesuatu apa gitu kayak wanita yang lagi masturbasi, mohon maaf ya. Nah aku tahu nggak dapat foto itu langsung aku hapus. Gak apa-apa. Kalau ibaratkan gini loh, kalau saya difitnah salah. Karena apa? Selagi saya tidak berbuat, saya tidak akan pernah takut. Copyright loh. Woi. Copyright Jul. Jul. Bang Jul, copyright. Copyright. Nah, aku lagi mau ganggu Ica aja. Copyright. Ya, itu kena copyright nanti di YouTube. Kalau misalkan gini loh teman-teman, kalau kalian siapapun, saya ikhlas demi Tuhan. Apapun kalian buat tentang saya nggak ada masalah. Bentar, gini maksud aku tuh bukan umat Islam. Aku nggak tahu siapa. Mau Islam kah, mau Kristen kah, mau siapapun dia. Ini nggak, intinya gini loh. Kalau aku pribadi ya, walaupun aku sama Kak Ica berbeda, kita sempat clash gitu. Aku dapat itu malah aku maki-maki orang yang kirim itu. Apa maksud kau ini? Aku bilang masih ada loh. Kalau Kak Ica mau lihat DM nanti aku kirimkan screenshotnya ya. Dikirimkan fotonya sama aku. Teman-teman, maksud saya gini. Kalau masalah begitu-begitu saya udah capek ya, karena kan selama setahun ini kan saya sudah mengikuti ya namanya dunia lintas iman. Nah, namanya orang mau mencari kesalahan orang itu tuh pasti, apalagi saya dibilang dari kekristenan gitu. Jadi ini ucapan saya. Apapun yang dibuat orang, apapun yang dilakukan orang tentang saya gitu, itu saya tidak akan marah. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau saya tidak berbuat, kalau saya merasa saya tidak akan pernah takut. Saya serahkan semua sama Tuhan. Kalaupun misalkan mau ini si Ica gini, silakan, gak ada masalah gitu. Mana tahu ada video saya gimana, kalau mau diedit seperti apa, saya gak ada masalah gitu. Bukan, intinya poin saya itu begini loh. Kalau poin saya dalam agama saya itu diajarkan begini ya. Tidak boleh menyebarkan berita yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Itu perintah dari Islam. Satu. Yang kedua, seandainya ada peristiwa yang adalah aib atau kebenaran sekalipun, tapi itu konteksnya adalah perbuatan kesalahan seorang orang lain, Islam itu mengajarkan begini, mintalah doa, ghafaralana walahum, ampunkanlah saya ya Allah dan ampunkan dia. Tidak boleh kami ikut nimbrung membicarakan hal itu. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang ini sebenarnya kenapa aku ikut expose atau explore si Lina Wijaya di sini, karena Lina Wijaya adalah dia termasuk penghujat. Saya katakan dia termasuk penghujat Islam. Walaupun kalau yang Tante Dani tidak termasuk ya, walaupun pernah saat tempat Tante Dani bawa pertanyaan titipan dari CP dan kawan-kawan. Nah, Lina Wijaya ini termasuk penghujat Islam. Yang kedua, saya sempat rekam Lina Wijaya ketika mengatakan, oh kalian diberikan surga berbagai macam meki. Saya masih ingat itu ya, kata-kata itu ya. Dan itu pun dia tidak jelaskan dalilnya di mana, dan itu hanyalah framing. Yang kedua, Lina Wijaya ini adalah orang yang sangat berbahaya sebenarnya dalam dunia apologetika. Kenapa? Dulu ketika dia bersama dengan Mikana, ketika Mikana itu belum terdeteksi oneness, dia masih bersama Mikana. Sebenarnya untuk kalian dia sangat berbahaya, apalagi untuk kami Muslim. Sedangkan untuk kalian saja dia adalah sosok yang berbahaya, mampu membongkar semua aib kalian, menyerang pribadi kalian, personal attack yang dilakukan, apalagi kepada kami umat Islam. Maka saya meminta teman-teman Muslim ya, mungkin yang punya hubungan ya berteman ya, seperti ya mungkin kalian lihat sendiri ya, Yuni juga berteman dekat dengan si Lina Wijaya. Saya nggak tahu lah ya apa enggak. Hati-hati dengan orang seperti ini. Betul seperti Tante Darni bilang, ketika orang sudah gibahkan kita, menggibah orang lain di hadapan kita, maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan menggibahkan kita kepada orang lain suatu saat gitu. Lanjut. Iya, emang. Oke, promo baju bentar bagi teman-teman yang mau membeli baju pendebat, jangan lupa cek bio saya ya, cek bio. Mana bajuku, dokter? Mana apa dokter Akal? Ada yang kayak mana sih? Saya jadi kalau misalkan memang ada, tunjukin aja nih. Ada enggak muka Ica di situ? Kalau ada muka Ica aku pesan 2 lah. Orang ini pengen lihat gitu. Apa sih? Apa sih, Cah? Nggak tahu nih, orang ini bilang pengen lihat apanya sih? Mau lihat yang mana?
Ica yang katanya megang-megang nenennya katanya ada Itu mana? si Uni, Mana? Kok aku pula? Biar kami lihat. Kita lihat ya, Ca. Kita lihat ya. Apa lihat aja. Ayo, mana dia? Hapus lah. Ngapain aku nyimpan-nyimpan itu? Aku tahu mana editan mana enggak, Tante. Oh, gitu. Mumpung lagi rame orang, nggak apa-apa. Kirain ada. Lah nanti kita Kak Ica, terus aku undang-undang ITE karena menyebarkan hoax. Lagian aku tahu mana Nggak ada editan. masalah. Kalau Udah aku hapus lah. Nggak mau akui, ngapain aku kayak gitu-gitu. teman-teman, saya ini kan di sini. Nah, saya emang Nggak ada lagi, udah aku hapus, ku bilang. Udah aku soalnya nggak hapus. ada masalah. Kalau misalkan memang saya ada melakukan sesuatu hal, misalkan nih saya melakukan sesuatu hal di Udah luar dibilang tuh foto editan. Dibilang udah nggak ada, aku tahu mana editan mana enggak, aku bilang. Maksudnya gini loh, apabila saya pernah melakukan sesuatu hal yang di luar dari Tuhan, biar Tuhan yang hukum saya gitu loh. Jadi Ya memang betul itu. Enggak, aku tahu kalau itu editan. Ingat Aku dulu tahu mana segar-segar editan. tuh. Yang Iya. segar-segar ya dulu. Yang segar-segar sampai berharap-harap mau jadi bini laki kau tuh. Segar-segar loh. Apa yang dibuatkan segar-segar tuh loh? Kan aneh-aneh juga dengan kau tuh, Ca. Ingat tak kau dulu tuh? oh ya udah nggak apa-apa kalau Mau dipitnah-pinahnya kau. masalah. Iya. Karena banyak Iya, gitu. makanya itu tuh. Ya udah. Segar-segar tuh sampai tuh kau. Aduh, lanjut. Iya, bagi teman-teman yang mau beli kaos jangan lupa. Oke teman-teman ya, aku turun dulu ya. Terima kasih banyak ya. Besok mau ini ajak anak jalan dulu. Belum Terima ke gereja kau, Ca. Hah? Ke gereja kau. Sama, aku juga turun ya. Ada pula manggil ini. Waduh, wanita panggilan. Terserah. Ayolah, panggilan mau ada yang pembeli loh. Itu udah di kode-kode aku. Aku minta Ica general check up, general check up soalnya keringat itu bisa nular loh. Enggak ada bersentuhan juga bang. Ibaratnya gini. Oh, kita enggak tuh apa-apa ada lah. jarak. Ya, Karena ya syukurlah. Nah, tapi tetap kok kan saya juga sering setahun sekali tuh pasti ke Penang gitu. Setahun Si Dewa ganteng juga itu ya. Si Dewa juga ganteng ya. Ngapain lah dia tuh? cuci mata. Masih normal. Normal lah. Lagi di jalan, turunin dulu. Cuci mata loh, cuci mata. Ngapain juga dia minta naik kalau gitu? Tante Darni ada yang lebih ganteng loh, jujur aja aku bilang Tante. Siapa itu? Apologet kami. Jangan nyebut-nyebut aku. Pak Ed Bancai lah. Pak Ed Bancai ini dari dulu dia. Gini Gus, diam dulu. Pak Cik diam dulu. Sini aku bilang dulu, Pak Cik, diam dulu Pak Cik. Tante, dia bilang dia waktu itu DM aku ya kan. Coba lah carikan alamatnya si Darni itu katanya. Ngapain Pak Cik? Aku bilang kan. Dia katanya mau ngirim bunga ke Tante. Cicit bunga bang. Bunga bang lah, bunga bang. Itu saya, karena saya udah jumpa sama Bang Hen. Saya udah jumpa sama Bang Hen Bante. Ganteng atau tidak itu saya yang tahu. Ganteng kan Pak Cik? Gimana? Kan Pak Deh? Ganteng. Tante Darni, tikat Tante Darni, tikat. Tikat. Tinggi berapa kira-kira? Tanya. Oh. Assalamualaikum Bang Yan. Tanya Sugi berapa tinggi badan aku? Ideal enggak badan aku dengan Bang Hen tinggi orangnya. 175. Itu yang ku cari-cari. Wih, pas banget sama Bu Darmi ini, benar Bang Hen nih. Sangat dia sangat. Sugi ketemu aku di Sintang nih kemarin. Dia nyamperkan aku, nyamper aku. Oke, Bang Hen, jadiin ya. Oke. Aku hanya di mulut-mulut aja loh, supaya menyenangkan hati info aja. Jadi aja Udahlah, biarkanlah aja awak sendiri. Malah ini udah bentar Git, udah menepos, sudah 50 malah belum. Capek-capek ya. Belum. Masih banjir. Masih banjir. Pak Cik, masih banjir dia Pak Cik, dengar ya. Masih. Tante Darni ini dia itu pemain apa namanya? Pemain apa itu namanya? Bulu tangkis. Jadi dia olahraga terus. Iya. Kita lanjut video. Ada yang penting nggak? Kalau aku main bulu-bulu, kalau aku main bulu-bulu. Ada yang Kalau sama Pak Sugi gimana Bu Darmi? Nah, itu Pak Sugi. Pak Sugi gimana? Kalau Pak Sugi kuhormati, kan Bapak itu ustaz. Aku kalau pendeta, ustaz pasti kuhormati. Nah, itu dia. Oh, berarti ya sama Pak Hen baca aja nih load HB ini. Bagus kok. Coba ini Wan Filah yang di bawah, kalau setuju pijit 1, yang nggak setuju pijit 2 ya. Oke, kita ini ya, kita polling ya, apakah
Setuju nggak Pak Hen baca sama Bu Darmi? Kita bahas itu dulu. Kita bahas itu dulu. Ya ampun. Tolong Cep. Kau kondisikan dulu nih, Cebi gak mau ngamuk loh. Benar, Bu Darmi. Satu semua tuh. Cep, tampilin lagi Cep, tampil lagi videonya Cep. Orang pengen nonton. Aku ada rekamannya sih Jul, tapi nggak full Jul. Mau dengar juga ke Jul ya? Nggak, biar Cebi aja satu suara. Cep, janganlah kayak gitu Cep. Dia kan. Mau dia dari tadi udah gigit-gigit bibir aja dia. Coba lah. Mau si Cebi itu. Videonya lagi. Teleponan dia ngadu, dia gibah dia, ngegibahin kita dia. Kita nggak ada otak ya. Nggak ada otak dia, digibahinnya kita. Kok nggak kau masukkan aku Cep? Kau pun kayak gitu, parah kali kau nelfon-nelfon nggak ngajak-ngajak. Gibah Saria. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman gini ya. Sebenarnya saya enggak suka kalau sudah memang orangnya udah fix gitu ya. Kalau aku nggak akan ikut nanti ketika mungkin akan dipublish lagi, aku nggak ikut. Cuman kenapa aku ikut kali ini? Aku ingin menunjukkan kepada kalian namanya akun Murtadin Lina Wijaya ini. Kenapa saya ikut berada di sini untuk menceritakan tentang apa yang terjadi? Bahkan Tante Darni dan Ica sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Lina Wijaya. Karena saya mengkriteriakan dia sebagai penghujat. Saya mendengar secara langsung apa yang diucapkan tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Nah, kemudian walaupun dia sendiri tidak berani diskusi hatuha dengan saya, ya, masih mending Tante Darni yang diajak diskusi masih mau. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus ambil ibroh, kita ambil pelajaran dari sini. Pertama, ketika kita bersama dengan orang-orang ya, niatnya adalah satu karena memang menyampaikan risalah yang adalah benar menurut perspektif kita, maka yang perlu kita pahami satu hal, bahwa jangan berharap orang berbicara itu adalah malaikat. Tidak ada istilahnya ketika orang berbicara agama maka dia akan perfect, sempurna. Entah itu Kristen ataupun Islam. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan salah. Sama seperti seandainya kalian ingin mencari kekurangan saya, itu kalian harus punya pabrik kertas dan pena dulu, karena akan banyak sekali kekurangan saya yang akan kalian tulis. Tapi kalau kalian mencari kebaikan saya, kalian akan capek mencarinya, tidak akan kalian temukan. Artinya apa? Di sini kita berbicara tentang iman Islam untuk mengcounter penghinaan terhadap agama Islam. Saya bukan ulama, bukan ustazah. Jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap saya. Nah, tapi terkait tentang fitnah atau apapun, saya tidak mau menanggapi itu, karena saya percaya Allah yang akan menjaga. Mudah saja bagi Allah menghinakan saya kalau memang saya layak untuk dihinakan oleh dari Allah sendiri ya. Kalau memang saya pantas dihinakan, maka saya akan dihinakan tanpa bantuan orang. Halo. Sampaikan di sini pembelajaran yang bisa saya petik dari sini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Bang Zuma, jaga Kores, jaga Cebi, jaga Jurus, jaga Pak Desugi, dan jaga saya juga, jaga kita semua, jaga Pak Cien Bancai. Semoga niat kita tetap dijaga, yaitu apa? Mengcounter setiap fitnah terhadap agama kita, meluruskan setiap syubhat yang